Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih sediaan waktunya telah bergabung lagi dengan kami di kegiatan Bincang Pangan. Ini hari ketiga ya Bapak dan Ibu. Meskipun pesertanya masih belum banyak, ini kami tidak bisa menunggu lebih lama. Kita akan mulai kegiatannya sambil menunggu teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain untuk bergabung di kegiatan hari ini. Nah, Bapak dan Ibu juga mungkin bisa membantu untuk mengajak teman-temannya lagi untuk bergabung di sangat dipersilakan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, kita hari ini akan masuk ke topik ketiga, yaitu tentang pangan lokal yang akan disampaikan oleh Ibu Balkis Devi Fortuna, atau biasa di Ikraf itu disapa dengan Mbak Devo. Izin saya memanggilnya dengan Mbak Devo. Mbak Devo sudah bergabung bersama kami? Ya, sudah. Baik, saya bisa mendengar suara Mbak Devo dengan jelas. Semoga suara Mbak Devo juga bisa didengar jelas oleh Bapak dan Ibu di masing-masing tempat. Nah, sebelum Mbak Devo menyampaikan materinya, saya ingin memperkenalkan Mbak Devo dulu. Nama lengkap Mbak Devo ini adalah Balkis Devi Fortuna, seperti yang tadi disebutkan, atau biasa dipanggil Mbak Devo. Di Ikraf, Mbak Devo ini sehari-hari bekerja sebagai peneliti tentang perubahan perilaku untuk penghidupan berketahanan dan ketahanan pangan, ketahanan iklim dan ketahanan pangan, atau biasa uh, title-nya itu behavior change for resilient livelihood and food security resilient assistance. Nah, Mbak Devo ini adalah ahli gizi komunitas yang memfokuskan penelitiannya pada perubahan perilaku, nutrisi, dan ketahanan pangan, serta penghidupan komunitas yang beragam. Dengan pemahaman komprehensif tentang dinamika kesehatan masyarakat, Mbak Devo juga berspesialisasi dalam merancang dan melaksanakan program nutrisi yang menjawab kebutuhan khusus untuk setiap masyarakat. Kemudian pendekatan yang dilakukan dalam penelitian Mbak Devo juga mengintegrasikan strategi berbasis bukti untuk mendorong kebiasaan makan atau diet sehat dan perubahan gaya hidup yang sensitif secara budaya dan layak secara ekonomi. Nah, Mbak Devo adalah salah satu peneliti dari Siforikraf Indonesia, telah melaksanakan program penelitian tentang nutrisi atau gizi, khususnya gizi masyarakat, yang meningkatkan ketahanan pangan, kemudian juga mendorong kebiasaan makan berkelanjutan dan meningkatkan penghidupan melalui penelitian komprehensif dan upaya kolaboratif selama 1 tahun terakhir ini. Nah, sebelum bergabung bersama Ikraf, Mbak Depo juga sudah banyak melakukan penelitian-penelitian terkait gizi khususnya gizi masyarakat. Nah, Mbak Devo ini adalah lulusan dari Mbak Devo adalah lulusan dari Sarjana Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya dan Magister Gizi Masyarakat Fakultas Kedokteran Indonesia. Tadi saya sudah menyampaikan profil Mbak Devo. Kita sekarang langsung saja untuk mendengarkan materi dari Mbak Devo. Silakan Mbak Devo. Terima kasih Mbak Ute. Nah, sebelumnya saya akan share screen dulu ya. Mau dia. Hmm. Nah, oke, sebelumnya selamat siang Ibu, Bapak, dan juga kakak-kakak yang sudah bergabung di Bincang Pangan hari ketiga. Terima kasih banyak karena sudah bertahan sampai di hari ketiga ini ya. Setelah 2 hari kemarin membahas tentang perubahan iklim, lalu tentang ketahanan pangan gitu ya. Sekarang kita akan membahas lebih ke bagaimana sih solusinya atau apa yang bisa kita lakukan untuk
ke depannya ini supaya kita bisa bertahan di tengah perubahan iklim yang makin tidak menentu ini dan juga untuk meningkatkan ketahanan pangan kita gitu ya. Jadi topik untuk hari ini itu adalah pangan lokal untuk ketahanan iklim. Nah, untuk outline-nya hari ini kita akan berdiskusi bersama tentang pertama konsumsi pangan di Indonesia, yang kedua tentang pangan lokal itu apa, lalu ketiga keragaman pangan lokal, khususnya di dua provinsi fokus kita ya, di Bone, Sulawesi Selatan, dan juga di TTS. Terus yang keempat, bagaimana caranya kita melestarikan dan juga budidaya pangan lokal. Kelima tentang pengolahan pangan lokal, dan terakhir bagaimana mengonsumsi pangan lokal itu supaya sesuai dengan pedoman gizi. Nah, untuk yang pertama tentang konsumsi pangan lokal, kemarin mungkin udah sedikit disinggung ya tentang pangan Indonesia, tentang konsumsi pangan Indonesia. Katanya kalau orang Indonesia itu kalau belum makan nasi ya belum makan gitu ya. Contohnya kalau udah makan singkong, udah makan sukun gitu, kalau belum ada nasinya ya belum makan gitu. Nah, ini yang kita sebut kondisinya sebagai konsumsi pangan yang homogen, atau kita itu cenderung untuk konsumsi pangan itu cuman satu bahan makanan pokok saja. Nah, ini yang sekarang terjadi di Indonesia nih. Jadi dari Sabang sampai Merauke gitu ya, kondisinya saat ini itu masyarakat lebih cenderung konsumsi makanannya itu homogen. Nah, contohnya kayak yang tren kemarin sempat muncul lagi itu ya, bawa bekalnya nasi sama mie gitu kan. Karena kalau makan mie aja katanya belum makan siang, jadi tetap harus ada nasinya kayak gitu. Nah, tren makan yang homogen ini tuh bisa menyebabkan keputusan-keputusan atau kebijakan pangan pemerintah itu juga mengikuti tren ini. Contohnya kayak kemarin di tahun 2021 itu, karena emang orang Indonesia itu lebih banyak konsumsi nasi, otomatis pemerintah kita pun harus impor beras gitu ya, karena memang kecukupan di negara kita itu belum belum bisa memenuhi permintaan beras atau nasi di negara kita. Contoh lagi yang kemarin di awal tahun 2024 itu kan juga kita karena kekurangan beras gitu ya, produksinya langka tapi permintaannya terlalu tinggi, jadi kita harus impor makanan dari luar. Terus kondisinya juga saat ini, contohnya di Indonesia Timur ya, sebenarnya nggak cuma di Indonesia Timur, tapi di seluruh Indonesia itu memang sudah ada penurunan permintaan dari produk umbi-umbian, contohnya kayak kasava atau singkong, sagu itu juga sudah menurun permintaannya hingga 6%. Contohnya lagi di Papua juga itu yang notabene di sana basisnya itu umbi-umbian, itu mulai berkurang sampai kurang dari 20% yang konsumsi umbi-umbian atau sagu. Nah, padahal di Indonesia sendiri itu kan lumayan sangat kaya ya produksi pangannya gitu. Ini data dari WRI tahun 2021 itu mereka menyebutkan setidaknya ada 77 kelompok sumber karbohidrat yang diproduksi di Indonesia. Lalu ada sayur-sayuran itu 228, ada 77 juga jenis sumber protein termasuk protein hewani dan nabati, dan juga ada lebih dari 300 jenis buah-buahan gitu. Nah, dari dampak konsumsi pangan yang homogen tadi itu apa gitu ya. Ini dampaknya itu karena banyak sekali ya permintaan pangan-pangan tertentu gitu ya, hanya kelompok-kelompok tertentu yang permintaannya tinggi, akhirnya membuat neraca supply demand kita itu tidak seimbang gitu. Jadinya lebih banyak demand-nya atau lebih banyak permintaannya dibandingkan supply yang ada di negara kita, sehingga harga-harga pangan itu lebih sensitif dan fluktuatif gitu naik turunnya. Terus yang kedua itu ketersediaan pangan kita itu sangat tergantung dengan kondisi alam. Jadi ketika ada bencana ataupun ada kerusakan alam itu ketersediaannya akan pangan-pangan tertentu itu akan mudah menurun. Lalu yang ketiga ini yang lumayan penting itu karena jejak karbonnya itu tinggi ketika kita mengonsumsi pangan yang homogen atau kelompok-kelompok tertentu. Kenapa? Karena itu tadi kita kan tidak bisa memenuhi dari tempat kita sendiri. Akhirnya mau nggak mau kita harus impor dari daerah lain, impor dari negara lain yang itu akan meningkatkan jejak karbon. Terus yang keempat, konsumsi pangan yang homogen atau itu aja gitu ya, itu
menurut beberapa penelitian lebih tinggi kalori, lebih tinggi protein, dan juga lebih tinggi lemak, sehingga sekarang ini banyak sekali penyakit-penyakit yang bermunculan yang mungkin dulu itu langka gitu ya, termasuk penyakit-penyakit yang tidak menular atau degeneratif. Terus yang terakhir ini, ya, karena kita mulai homogen gitu ya makanannya ya, itu aja gitu, ada kayak beras aja gitu, sehingga pangan-pangan lokal itu sekarang itu udah banyak yang hilang gitu. Mungkin dulu jenis-jenis umbi-umbian tuh ada banyak banget gitu ya, banyak sekali umbi-umbian, tapi sekarang ini umbi-umbian itu udah mulai berkurang jumlahnya karena memang permintaannya itu tidak ada kayak gitu. Nah, eh, makanya di sini pangan lokal ini jadi lumayan penting ya untuk kita lestarikan atau kita budayakan kembali gitu supaya ya itu tadi dampak-dampak yang di atas itu tidak bermunculan. Nah, kita masuk ke pangan lokal, sebetulnya pangan lokal itu apa gitu ya. Nah, kalau menurut Undang-Undang tahun 2012, ini Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan itu mendefinisikan pangan lokal sebagai pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Jadi memang pangan-pangan yang uh, diproduksi atau diolah di suatu tempat tertentu gitu. Jadi itu menjadi ciri khas daerah tertentu biasanya begitu. Nah, biasanya jenis, jumlah, serta kualitasnya itu tuh akan sangat tergantung pada wilayah tersebut kayak gitu. Nah, kalau dari KBBI sendiri, pangan lokal itu dapat didefinisikan sebagai pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi masyarakat setempat. Ini termasuk bahan makanan yang lokal ataupun olahan makanan yang lokal. Nah, ini kita coba cek ya, mana sih yang sebenarnya termasuk pangan lokal gitu. Yang pertama ada tempe yang kedelainya itu didatangkan dari Amerika Serikat, tapi diproduksinya itu di Indonesia gitu ya. Karena di Indonesia memang kedelai kita itu belum tidak terlalu cocok gitu ya untuk diolah menjadi tempe. Jadi kita masih impor dari Amerika. Terus yang kedua jagung titi. Ini makanan dari NTT kalau tidak salah yang jagungnya itu dipanen oleh petani lokal, diolah dan dikemas oleh warga lokal. Lalu yang ketiga itu ada jagung katemak, ini juga makanan dari NTT, yang jagungnya itu dipanen oleh petani lokal dan diolah itu di rumah. Dan yang terakhir itu olahan jagung Thailand dalam kemasan. Jadi kita lihat ya mana yang termasuk pangan lokal. Nah, kalau menurut definisi yang tadi, pangan lokal itu kan memang yang diproduksi dan diolah di daerah setempat ya atau lokal. Nah, kalau dari definisi yang tadi, tempe itu tidak termasuk dalam pangan lokal, meskipun dia adalah olahan pangan lokal. Jadi olahannya itu ya secara metode memasaknya itu dia lokal, tapi dia itu bukan pangan lokal karena kedelainya itu dari luar negeri. Terus yang kedua, yang jagung titi ini dia termasuk pangan lokal karena memang jagungnya itu diproduksi di daerah tersebut dan diolah di daerah tersebut, meskipun dia dikemas gitu ya biasanya bentuknya. Lalu yang ketiga, jagung katemak ini juga masuk ke dalam pangan lokal karena memang dipanen di situ dan diolah di situ, dikonsumsi di situ ya. Jadi dia termasuknya itu pangan lokal. Terus yang terakhir ini olahan jagung Thailand ini jelas bukan pangan lokal karena memang diproduksi dan diimpor dari luar negeri. Nah, pentingnya pangan lokal itu apa gitu? Yang pertama itu pangan lokal sendiri itu sangat mendukung ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan itu akan tercapai ketika pangan itu diproduksi dan didistribusikan secara lokal. Kenapa? Karena kan dengan adanya pangan lokal itu tersedianya lebih dekat, terus lebih mudah dan biasanya lebih murah untuk diakses. Terus pangan lokal sendiri ini udah beradaptasi dengan cuaca dan kondisi iklim, sehingga itu mereka pangan-pangan ini lebih tahan terhadap iklim. Jadi biasanya contohnya kayak kalau di NTT itu beberapa jagung tertentu itu emang cuma bisa ditanamnya di sana karena sudah tahan dengan iklim yang di sana. Nah, pangan lokal ini juga penting juga sebagai ketersediaan pangan darurat. Jadi ketika nanti entah ada bencana atau krisis apapun itu ketika bisa dibilang akses pangan kita terputus dari luar, itu kita masih punya ketersediaan pangan dari lokal. Terus yang keempat itu konsumsi pangan lokal itu juga membantu perekonomian karena kita membelinya dari orang-orang lokal ya, jadi kita cukup meningkatkan ekonomi warga.
Lalu membantu membangun hubungan antar manusia, karena ya itu tadi interaksi antar komunitas lokal itu menjadi lebih tinggi ketika kita mengonsumsi dan membeli pangan itu di sekitar kita. Lalu yang terakhir ini, yang jelas makanan lokal itu lebih segar, lebih beragam dan bergizi, karena dia itu kan motong rantai distribusi ya, karena dia diproduksinya di situ-situ aja gitu ya, di daerah tertentu, sehingga distribusinya lebih pendek. Dengan distribusi yang lebih pendek itu, makanan lebih segar ketika sampai di meja kita. Nah, tantangan dan permasalahannya apa sih tentang pangan lokal itu gitu? Ada 4 tantangan dan permasalahan. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Ini khususnya buat anak-anak yang biasanya itu kurang familiar dengan pangan-pangan lokal gitu. Karena memang di kita itu belum ada ketentuan tertentu yang mengatur kita harus mengedukasi anak-anak muda tentang pangan lokal. Biasanya ya mereka tahu pangan lokal itu karena sudah biasa dikonsumsi saja, tapi tidak ada edukasi tertentu untuk pangan lokal. Terus yang kedua itu akses ketersediaannya. Jadi memang pangan lokal itu tidak tersedia di semua wilayah. Contohnya kayak kota-kota besar, di Jakarta mungkin, itu karena mereka tidak bisa memproduksi pangan mereka sendiri ya. Jadi mereka harus bergantung dengan kota-kota satelit yang ada di sekitarnya. Terus yang ketiga itu tentang kebiasaan dan preferensi, karena memang sekarang ini muncul tren ketika kita mengonsumsi makanan dari luar atau mengonsumsi makanan itu yang dianggap lebih modern itu lebih bergengsi gitu ya. Contohnya kemarin seperti Bu Imelda sampaikan ya, anak-anak sekarang itu lebih suka makan ramyeon dibandingkan dengan makanan-makanan yang ada di lokal gitu. Karena ya itu pengaruh dari informasi dari luar dan juga tren yang sekarang ini sedang berkembang. Lalu yang terakhir ini tentang tantangannya tentang keberlanjutan dan daya saing. Jadi memang sekarang permasalahannya itu pangan lokal itu produktivitas dan kualitasnya itu tidak setinggi jika kita datangkan dari luar gitu ya. Jadi memang butuh dukungan baik dari pemerintah maupun swasta itu untuk meningkatkan daya saing pangan lokal. Nah, ini untuk terkait kurikulum pangan lokal sendiri ya. Ini berusaha untuk mengatasi dua tantangan ini. Jadi di kurangnya pengetahuan dan kesadaran anak-anak terhadap pangan lokal dan juga kebiasaan dan preferensi. Nah, untuk keragaman pangan lokal sendiri di Bone dan TTS itu apa saja gitu ya. Nah, ini adalah hasil penelitian yang Ikraf lakukan selama 3 bulan di Bone, di 12 desa itu kami menemukan beberapa makanan pokok yang sering atau masih dikonsumsi oleh masyarakat di Bone. Ini ada jagung, ada beras, masih ada yang konsumsi sagu seperti membuat ini ya apa namanya kapurung gitu ya. Terus ada juga yang masih mengonsumsi ubi kayu atau singkong, kentang dan juga sukun. Terus ini ada sedikit informasi ya. Jadi ternyata dari beberapa makanan pokok itu segizinya pun beda-beda kayak gitu. Terus untuk sayur-sayuran sendiri di Bone eh, itu ada 3 kelompok sayuran ya, ini dikelompokkan berdasarkan segi siapa sih yang terkandung dalam beberapa makanan tersebut gitu ya. Yang pertama ada kelompok sayuran hijau gelap. Ini contohnya kayak daun kelor, daun kacang. Selain itu juga masih ada kangkung yang dikonsumsi di sana, sawi juga masih banyak, terus daun ubi dan daun singkong itu juga masih banyak dikonsumsi di sana. Lalu di bagian sayur berwarna merah itu konsumsi paling banyak itu ada di wortel dan tomat. Terus sayuran lainnya itu ada pare, pangi atau apa ya kulit keluak kalau nggak salah nama lainnya. Lalu ada sayur-sayuran lainnya juga seperti pepaya muda itu masih banyak dikonsumsi di sana. Oyong juga masih banyak dikonsumsi di Bone, Sulawesi Selatan. Nah, untuk lauk pauk sendiri, di Bone itu lauk pauk hewaninya itu banyak dikonsumsi itu telur, lalu ada ikan seperti ikan bandeng atau ikan bolu, terus ikan pepete, lalu ada juga ikan-ikan lainnya kayak ikan mujair, ikan nila, ikan lele itu masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Terus untuk daging-dagingan itu juga masih ada kayak daging ayam, daging rusa di beberapa daerah yang masih bisa akses hutan, itu masih ada yang konsumsi rusa. Lalu ada sapi juga masih ada meskipun tidak terlalu banyak ya. Biasanya konsumsinya di acara-acara tertentu.
Terus untuk lauk nabati, nah ini kacang-kacangan. Ternyata itu kacang-kacangan di Bone itu masih sangat banyak dikonsumsi gitu. Contohnya kayak kacang tanah, kacang hijau, tempe, tahu, terus kacang merah juga ada. Itu terutama di kacang tanah dan kacang hijau itu kami lihat di 12 desa di Bone itu masih amat sangat tinggi konsumsinya gitu. Jadi ternyata di Bone itu kacang hijau dijadikan sayur ya, bukan untuk dessert tapi lebih ke lauk pauk dan sayur-sayuran. Lalu ada contoh buah-buahan yang masih dikonsumsi di Bone itu ada jambu, pepaya. Jeruk Bali ini masih banyak ditanam oleh masyarakat tapi tidak banyak dikonsumsi. Jadi mereka entah mungkin tidak tahu cara mengonsumsinya atau tidak suka rasanya ya. Jadi jeruk Bali ini tidak banyak dikonsumsi. Lalu buah-buahan lain itu juga masih banyak ditemukan di daerah sana. Contoh kayak pisang, jeruk, rambutan, dan sebagainya. Lalu untuk di TTS sedikit berbeda ya dengan di Bone. Di sana itu banyak sekali konsumsinya itu jagung kuning dan jagung putih. Lalu ada beras juga masih banyak dikonsumsi meskipun harus mendatangkan dari luar gitu ya. Lalu ada sagu, ubi kayu atau singkong, ubi jala kuning dan juga labu lilin. Banyak juga jenis-jenisan umbi-umbian yang kita tidak tahu bahasa Indonesianya apa gitu, tapi banyak diproduksi di sana dan banyak dikonsumsi di sana. Terus untuk sayur-sayuran sendiri, untuk sayuran berdaun hijau gelap itu yang banyak dikonsumsi ada daun ubi dan daun pepaya. Sayur-sayuran lain itu contohnya ada paha ayam, ada kangkung, ada daun singkong dan sebagainya. Lalu kalau sayuran berwarna merah itu contohnya di sana itu ada wortel dan tomat. Meskipun wortel sendiri itu kan tidak terlalu banyak diproduksi di sana, hanya beberapa daerah saja yang di pegunungan yang memproduksi wortel. Terus sayur lainnya itu ada paria, bunga pepaya, buah pepaya muda, dan sebagainya. Nah, untuk lauk pauk di TTS itu sendiri, lauk pauk hewaninya itu ada telur, terus ikan tembang, ikan nipih yang masih lumayan banyak ditemukan. Selain itu juga ada daging-dagingan seperti ayam, daging babi. Ada beberapa yang masih mengonsumsi daging anjing juga, ada daging sapi juga, dan sebagainya. Lalu untuk lauk nabati ini, kami menemukan kalau lauk pauk nabati itu lebih banyak dikonsumsi dibandingkan hewani untuk di TTS. Contohnya itu kayak kacang-kacangan, kacang tanah, kacang nasi atau kue nais, kue nunu atau banyak kali yang namanya, tapi kami menemukan bahwa itu ada jenis kacang yang sama, kacang nasi. Lalu ada tempe dan tahu juga. Selain itu ada brenebon atau kacang merah yang juga masih banyak dikonsumsi di daerah TTS. Nah, untuk buah-buahan juga ada buah-buahan warna gelap dan buah lainnya. Kalau buah gelap ini yang paling banyak ditemukan itu ada kujawas, ada pepaya, ada peppermint juga. Lalu untuk buah lainnya itu ada pisang, limun Cina, serikaya. Ada juga buah lokal itu namanya lakoat yang hanya ditemukan di beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur. Nah, setelah kita tahu ya apa saja sih jenis-jenis keragaman pangan lokal di setiap daerah gitu ya, ternyata ternyata ada beberapa yang emang bisa ditemukannya di daerah tertentu gitu ya. Nah, bagaimana caranya melestarikan dan membudidayakan pangan lokal gitu ya. Yang pertama melestarikan pangan lokal ini memang butuh serangkaian tindakan ya, tidak hanya satu dua gitu, tapi perlu dilakukan secara bersama-sama. Yang pertama itu kita harus membeli bahan pangan yang berasal dari daerah sekitar kita. Jadi yang memang kalau bisa memang diproduksi atau adanya itu di sekitar daerah kita. Jadi itu juga termasuk cara untuk melestarikan juga dan juga meningkatkan perekonomian lokal. Terus yang kedua memasak olahan pangan lokal untuk dikonsumsi sehari-hari. Jadi sekarang kita membiasakan memasak sendiri gitu ya di rumah dan juga mengambil bahan-bahan makanan yang ada di lokal. Terus yang ketiga ini yang mungkin bisa diterapkan untuk teman-teman yang bekerja atau yang sekolah itu membawa bekal olahan pangan lokal ke sekolah atau tempat bekerja. Karena selain kita melestarikan, kita juga bisa mempromosikan ke orang lain dengan cara membawa bekal pangan lokal. Lalu yang keempat, memperkenalkan berbagai bahan pangan lokal dan olahannya ke orang lain. Lalu yang kelima, menanam bahan pangan lokal di pekarangan rumah atau sekolah. Hal ini bisa dilakukan supaya pangan-pangan lokal kita ini bisa terus dilestarikan atau terus-terus
terus-menerus ada gitu ya. Terus yang keenam, mengajarkan cara pembuatan pangan lokal pada generasi penerus. Lalu yang ketujuh, mendokumentasikan pengetahuan tentang bahan pangan dan olahannya, serta yang bisa kita lakukan itu bergabung dengan komunitas atau gerakan pelestari pangan lokal, supaya kita bisa mempromosikan pangan lokal ini ke khalayak yang lebih luas. Nah, untuk budidaya pangan lokal sendiri itu sebetulnya bisa kita lakukan dengan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah atau pekarangan. Nah, ini namun harus diperhatikan juga sinar mataharinya dan juga air itu apakah cukup atau tidak. Ini biasanya setiap tanaman itu beda-beda kebutuhan air dan sinar mataharinya. Jadi kita juga harus belajar lagi nih gimana caranya menanam tanaman tertentu di daerah kita. Terus yang hal penting lain yang harus kita ketahui itu eh, kita harus menanam dengan sistem kebun campur atau kita biasa menyebutnya agroforestry ya. Kenapa dengan kebun campur supaya sepanjang tahun ini kita bisa memanen makanan itu lebih bervariasi atau lebih apa namanya lebih beragam lagi. Terus mengganti jenis tanaman secara berkala atau menyesuaikan dengan musim, menggunakan pupuk organik dan kompos supaya kita tahu ya makanan yang kita kembangkan ini atau budidayakan ini lebih aman untuk dikonsumsi. Lalu menghindari menanam tanaman yang satu famili secara berdampingan karena ini menghindari hama dan penyakit. Nah, ini contohnya kebun dapur ini yang sedang dikembangkan oleh IKRAF di 3 provinsi, salah satunya ya di NTT dan juga di Sulawesi. Ini fotonya yang ada di NTT, jadi ada kebun dapur komunal yang sekarang dikembangkan di 12 desa masing-masing di NTT dan juga di Bone. Nah, kebun dapur ini emang komunal, tapi diharapkan ke depannya ini kebun dapur bisa diadaptasi ya untuk masing-masing peserta supaya mereka bisa lebih tahan pangan dan juga bisa mengonsumsi lebih banyak pangan lokal yang lebih segar. Nah, contoh lainnya untuk budidaya pangan lokal itu bisa dilakukan di sekolah dengan menggunakan kebun sekolah. Jadi ini sudah banyak dilakukan juga sebetulnya di beberapa sekolah baik di Jawa maupun di luar Jawa gitu ya. Nah, ini contoh fotonya. Jadi kebun sekolah ini juga selain melestarikan pangan lokal, kita juga mengajarkan kepada anak-anak supaya mereka itu lebih menghargai makanan. Jadi ketika mereka lebih besar nanti, ketika mereka dewasa itu mereka tidak picky atau tidak pilih-pilih terhadap makanan. Karena mereka tahu gitu ya, makanan itu ternyata lumayan susah untuk dibudidayakan gitu. Jadi mereka lebih menghargai terhadap makanan. Nah, untuk selanjutnya setelah kita tahu makanan lokal itu apa aja, budidayanya seperti apa, lalu bagaimana pengolahan pangan lokal gitu ya. Nah, untuk mengolah pangan lokal ini, saya akan mengambil contoh dari Bone. Ini ada beberapa pangan lokal, pengolahan pangan lokal yang bisa kita lestarikan. Pertama itu pengeringan dengan matahari. Ini contohnya kayak sagu, itu kan sagu. Sagu itu ditumbuk dan juga dikeringkan dengan matahari ya, supaya nanti ke depannya itu lebih awet. Jadi ketika makanan disimpan itu mereka lebih tahan lama dan juga bisa memenuhi kebutuhan kita dalam jangka panjang. Terus yang kedua itu ada fermentasi. Ini banyak ditemukan di desa-desa pilot proyek kami kemarin, fermentasi atau acar. Terus selanjutnya itu ada pengasinan. Jadi di beberapa desa itu ada yang mereka sebenarnya tidak produksi pengasinan ikan, tapi mereka lebih ke membeli ikan yang sudah diasinkan gitu ya, karena memang beberapa desa itu letaknya itu sangat jauh dari peradaban gitu ya. Kadang ada yang di ujung gunung gitu, jadi mereka butuh makanan-makanan atau protein-protein yang sudah dikeringkan atau diasinkan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam jangka panjang. Lalu yang keempat ini ada contohnya lagi itu pengasapan. Biasanya itu ikan bulu atau ikan bandeng ketika produksinya itu berlebih itu biasanya diasap supaya bisa lebih tahan lama. Lalu ada yang pengolahan yang dibakar atau diasap ini. Ini lebih ke pengolahan tradisional ya, bukan untuk pengawetan tapi lebih ke pengolahan makanan biasa. Ini contohnya ada pengasapan atau pembakaran lemang contohnya. Lalu yang terakhirnya ada yang dikukus. Jadi kalau di Bone itu
ternyata banyak sekali makanan-makanan tradisional dan juga makanan-makanan lokal itu yang diolah dengan cara dikukus atau direbus. Ini contohnya doko-doko. Lalu untuk di NTT sendiri, pengolahan makanannya itu juga macam-macam. Karena di NTT itu kan, sepemahaman saya musim musim tanamnya itu lumayan pendek dalam 1 tahun. Jadi cara mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan itu adalah melakukan pengawetan dan juga pengolahan makanan. Nah, ini contohnya ada pengeringan dengan matahari. Ini sama dengan di Pune ya. Mereka mengeringkan beberapa umbi-umbian dan juga nanti ditumbuk dan disimpan dalam jangka waktu yang lama. Itu contohnya kayak porang, sagu, lalu ada singkong itu juga dikeringkan dengan matahari. Lalu yang kedua fermentasi, ini contohnya ada sambal luwat. Sebenarnya untuk sambal luwat itu setahu saya tujuannya itu untuk meningkatkan cita rasa, tapi sambal-sambal mereka itu akan lebih tahan lama gitu ya, tanpa penggunaan zat-zat kimia. Terus yang ketiga itu ada pengasapan. Biasanya kalau di NTT itu ada namanya rumah bulat yang mereka pakai untuk pengasapan makanan-makanan lokal mereka. Contohnya kayak jagung putih, jagung kuning, porang, umbi-umbian. Ada juga daging dan jamur yang mereka masukkan ke dalam rumah bulat untuk diasap. Dan itu biasanya bisa bertahan setidaknya 6 bulan ke depan gitu ya. Terus ada juga pengeringan di atas api. Ini contohnya sagu gewang yang dikeringkan di atas api supaya lebih tahan lama dan juga bisa meningkatkan cita rasa. Lalu ada contoh lainnya itu ada sei sapi yang diasap di atas bara api ya, supaya dia itu lebih awet dan juga meningkatkan cita rasa. Lalu pengolahan makanan yang paling banyak di NTT itu dengan cara ditanak atau direbus. Contohnya itu ada jagung ketemak atau jagung busi. Nah, ini tips mengolah pangan lokal ya untuk mempertahankan zat gizi karena memang pada dasarnya segala jenis pangan itu ketika kita masak atau kena panas yang berlebihan itu akan rusak zat gizinya. Jadi kita harus memperhatikan beberapa hal supaya zat gizi itu tetap bertahan dengan baik ketika kita masak. Yang pertama ada di kelompok makanan pokok. Makanan pokok itu sumber gizi utamanya adalah karbohidrat. Tapi kalau karbohidrat itu sebetulnya tidak mudah rusak saat dimasak, jadi mau dipanaskan seperti apapun, biasanya dia akan bertahan. Akan tetapi di makanan pokok itu sendiri ada vitamin dan mineral yang jika dipanaskan terlalu lama itu akan rusak. Jadi biasanya kita menghindari memanaskan berkali-kali supaya zat gizi itu tidak rusak. Terus untuk yang kedua ada sayur-sayuran, biasanya itu dimasak maksimum hingga berubah warna. Contohnya, kalau kita masak daun-daunan yang hijau gitu ya, kita masukkan ke dalam air panas, itu lama-kelamaan kan dia berubah warna. Nah, disitulah titik ketika kita harus berhenti memasaknya. Karena ketika lebih dari itu, beberapa vitamin dan mineral itu juga akan rusak kayak gitu. Jadi ya, kita menghindari makanan sayur-sayuran itu dimasak hingga terlalu layu. Terus yang ketiga untuk sumber protein atau lauk pauk ini sebenarnya kalau sumber protein itu lebih rentan terhadap bakteri sehingga kita butuh pemanasan yang cukup tinggi supaya bakteri-bakteri tadi itu bisa kita hilangkan gitu. Jadi kita harus memastikan kalau makanan yang kita masak termasuk protein itu masak atau matang dengan sempurna. Contohnya kayak kalau daging-dagingan kita bisa lihat apakah dalamnya sudah tidak berwarna pink atau tidak. Kalau masih pink itu artinya dia masih belum matang. Nah, itu bahaya karena bakteri yang ada di dalam itu biasanya masih bisa berkembang biak. Terus yang terakhir untuk buah-buahan itu sebaiknya dikonsumsi pada kondisi yang segar dan dalam keadaan matang sempurna. Jadi biasanya kalau untuk buah-buahan itu disarankan memang dipetiknya itu ketika dia matang pohon gitu ya, karena disitulah zat gizi itu berada di tingkat yang paling tinggi gitu. Jadi ketika dia masih muda terus disimpan sampai matang, nah biasanya zat gizinya itu tidak terlalu tinggi dibandingkan kalau kita memetiknya itu ketika matang sempurna. Nah, yang terakhir ini tentang mengonsumsi pangan lokal. Jadi kita udah tahu pangan lokal itu apa saja gitu ya di sekitar kita, terus cara budidayanya bagaimana, terus pengolahannya seperti apa. Lalu bagaimana sih caranya mengonsumsi pangan lokal ini supaya kita bisa memenuhi zat gizi kita sehari-hari.
Nah, ini ada yang namanya menu 4 sehat 5 sempurna. Mungkin Bapak dan Ibu udah apa ya sangat familiar dengan 4 sehat 5 sempurna. Jadi 4 sehat 5 sempurna ini bisa dibilang sudah cukup lama dikenalkan sejak tahun 1952. Jadi itu sudah 60 tahun yang lalu lah kurang lebih. Ini dipopulerkan oleh Bapak Gizi Indonesia, Profesor Purwo Sudarmo. Nah, ini sangat melekat ya di kita ya, karena dulu memang iklannya banyak sekali di TV, di radio, dan juga di materi-materi sekolah itu banyak sekali membahas tentang 4 sehat 5 sempurna. Nah, kenyataannya sekarang ini 4 sehat 5 sempurna itu sudah diganti. Eh, sudah diupdate ilmunya. Di tahun 2014 itu oleh Kementerian Kesehatan, mereka mengeluarkan PMK nomor 41 tentang pedoman gizi seimbang. Jadi sudah tidak 4 sehat 5 sempurna lagi, kita punya pedoman gizi seimbang. Nah, dalam pedoman gizi seimbang itu sendiri ada 4 pilar utama. Yang pertama itu pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga, mengonsumsi makanan dengan beraneka ragam, terus menjaga berat badan yang ideal, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, dari 4 prinsip ini dikembangkanlah 10 pedoman gizi seimbang atau 10 PGS biasanya. Cuma ini banyak sekali ya Ibu Bapak, saya pun baru tahu ini ketika saya sekolah. Jadi ini ada banyak sekali. Contohnya yang pertama ada biasakan mengonsumsi aneka ragam bahan makanan pokok, terus batasi konsumsi panganan yang manis, asin, dan berlemak. Jadi gula, garam, lemak itu dibatasi. Lalu lakukan aktivitas fisik yang cukup. Membiasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung tinggi protein. Terus yang kelima, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang keenam, biasakan sarapan pagi. Lalu yang ketujuh, membiasakan minum air putih yang cukup dan aman. Lalu yang ke-8, banyak makan buah dan sayur. 9, membiasakan baca label pada kemasan pangan. Dan yang terakhir ini, yang jujur saya sangat menyukai pesannya, yaitu syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Supaya kita tuh makanannya lebih beragam gitu ya. Tapi ini kan lumayan banyak ya. Akhirnya di tahun 2000, sekitar tahun 2019 itu dari Bapanas atau dari Badan Pangan Nasional mencoba mensimpelkan pesan-pesan ini dan juga prinsip-prinsip ini ke pesan yang lebih mudah lagi untuk diingat, yaitu B2SA atau beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Nah, beragam pengertiannya untuk beragam sendiri artinya apa gitu ya. Jadi kita diharapkannya konsumsinya itu terdiri dari makanan pokok, sayur-sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan. Jadi ada empat kelompok pangan yang harus kita konsumsi gitu ya. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Kalau sekarang cuma 4 aja nih yang harus kita konsumsi. Jadi makanan pokok, sayur, lauk pauk, buah-buahan. Nah, susu itu udah tidak masuk nih di kategori karena susu itu sebenarnya dia masuk ke kelompok sumber protein. Tuh. Nah, yang kedua, selain beragam, kita juga diharapkan konsumsinya itu bergizi. Jadi, karena tubuh kita itu membutuhkan berbagai kandungan gizi, termasuk zat gizi makro dan zat gizi mikro setiap harinya. Jadi ya, kita diharapkan mengonsumsi makanan yang bergizi supaya kita itu terhindar dari penyakit dan juga khususnya untuk anak-anak itu mengoptimalkan pertumbuhannya. Lalu yang ketiga, dari B2SA itu seimbang, jadi diharapkan konsumsi makanan kita itu cukup dan konsumsi kita itu cukup dan aman supaya kita itu tetap hidup sehat dan juga bisa beraktivitas dengan baik. Jadi untuk seimbang sendiri itu kita bisa menerapkannya itu dengan menyelesaikan proporsi isi piringku yang nanti akan kita bahas. Terus yang terakhir ini untuk B2SA, selain beragam bergizi seimbang, terakhir itu aman. Jadi memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi itu aman dan eh, aman dari berbagai zat berbahaya dan juga bersih. Jadi intinya kita mengharapkan makanan yang kita konsumsi itu tidak menimbulkan penyakit gitu ke kita gitu. Jangan sampai setelah kita mengonsumsi makanan kita malah diare atau sakit perut gitu ya karena makanan yang kita konsumsi itu tidak aman. Nah, dalam penerapannya B2SA ini sendiri ada isi piringku yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dan juga Bapanas. Nah, ini ada 2 isi piringku yang sebetulnya sudah dikembangkan juga oleh Ikraf, menyesuaikan dengan bahan makanan yang sudah
memang lokal di Bone dan juga TTS. Yang bagian kiri ini isi piringku untuk Bone yang kami kembangkan menyesuaikan dengan hasil penelitian yang tadi saya sebutkan ya, penelitian di 12 desa. Jadi ini ada beberapa makanan pokok mungkin yang agak berbeda dengan yang ada di TTS. Terus yang di kiri ini adalah isi piringku untuk di TTS. Jadi agak berbeda di beberapa jenis makanan seperti makanan pokok dan juga lauk pauknya itu berbeda dengan di Bone. Nah, kita kembali ke B2SA ya tadi ya. B2SA itu kan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Semoga Ibu Bapak masih ingat, nanti saya tanyakan di kuis ya. Nah, iya. Nah, untuk B2SA ini kan memang penerapannya kita menggunakan isi piringku. Nah, kalau yang di sebelah kiri ini, Ibu bisa lihat dalam isi piringku itu, dalam sekali makan ya. Sekali makan itu kita harapkannya itu ada 4 jenis makanan, yaitu yang makanan pokok, sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan. Nah, makanan pokok ini adalah salah satu sumber karbohidrat yang dia itu sebenarnya sebagai sumber utama tenaga bagi tubuh untuk melakukan berbagai kegiatan setiap harinya. Selain karbohidrat, dia juga punya beberapa mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya kayak vitamin B1, B2, ini banyak ditemukan di biji-bijian kayak jagung, beras itu banyak vitamin B1, B2-nya. Selain itu ada vitamin A juga di beberapa kelompok eh, kelompok karbohidrat yang warnanya itu orange atau kuning. Dia itu mengandung vitamin A. Nah, ini contohnya yang untuk yang di Bone itu ya, ada beras, ada jagung pulut juga ditemukan di sana, sagu, sukun, labu, jadi kentang gitu. Jadi sebenarnya kita udah nggak punya alasan lagi untuk makan makanan yang homogen gitu ya. Kita punya banyak sekali nih pangan-pangan lokal yang bisa kita pakai untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat kita. Nah, untuk karbohidrat untuk makanan pokok sendiri diharapkannya itu kita konsumsinya sebanyak sepertiga piring. Jadi kalau kita lihat ya di sini di sebelah kiri ini besarannya adalah sebesar sepertiga dari piring kita. Jadi kalau kita ngambil nasi gitu, kita bisa mempraktekannya ya sepertiga piringnya itu boleh pakai nasi atau boleh pakai jagung atau sagu atau sebagainya. Nah, yang kedua ada sayuran. Sayuran ini jumlahnya sama, sepertiga piring juga. Jadi sayuran dan makanan pokok itu diharapkan konsumsinya itu seimbang. Jadi jumlahnya sama. Kalau misalnya nasinya 2 centong, ya berarti si sayuran ini juga 2 centong gitu ya, karena jumlahnya sama sepertiga piring. Nah, sayuran ini sendiri, dia itu sumber utama vitamin, mineral, dan serat. Jadi emang dibutuhkan untuk baik pertumbuhan maupun untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, beberapa vitamin itu juga punya punya apa ya? Punya fungsi yang cukup baik. Contohnya vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E itu baik untuk menjaga kesehatan kulit kita. Lalu beberapa vitamin B kompleks itu juga sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan eh, otak dan juga kesehatan anak gitu ya. Makanya kita penting sekali untuk membiasakan anak itu untuk mengonsumsi sayur-sayuran. Nah, contohnya ini yang ada di Bone, sayuran ada sayuran hijau, contohnya kelor, sawi, bayam, daun kacang yang masih banyak ditemukan, terus kangkung. Terus sayuran warna merah atau gelap itu contohnya ada wortel dan tomat. Lalu sayur lainnya itu yang masih ada itu di sana ada labu siam, jantung pisang, terong, pangi, oyong, rebung, dan pare gitu. Nah, yang ketiga ada lauk pauk. Jadi kalau lauk pauk sendiri itu dikonsumsinya memang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan nasi dan sayuran. Dia hanya setengah porsi dari makanan pokok. Jadi misalnya kalau kalau kita masukkan nasinya 2 centong gitu ya ke piring ya, dia kurang lebih itu besarnya cuman 1 potong lah untuk lauk pauk itu sendiri, 1 atau 2 potong itu cukup. Nah, ini lauk pauk sendiri ini sebetulnya dia jauh lebih penting fungsinya untuk anak-anak ya dibanding untuk orang dewasa. Kalau untuk orang dewasa itu memang hanya untuk pemenuhan zat besi, terus untuk
menjaga supaya daya tahan tubuh kita itu baik gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak, protein itu atau lauk pauk itu menjadi sangat penting karena digunakan untuk pertumbuhan serta perkembangan otak anak. Jadi konsumsi yang cukup itu amat sangat dibutuhkan untuk anak. Nah, lauk pauk sendiri nggak cuma dari lauk hewani, ada juga dari lauk nabati. Contohnya kacang tanah, kacang merah, terus ada pete, ada tahu tempe dan sebagainya. Terus pokoknya dia lebih banyak di kacang-kacangan. Terus untuk lauk hewani, dia itu contohnya ada telur, telur puyuh, telur ayam, telur bebek. Lalu ada juga teri, terus ikan-ikanan yang dikeringkan itu juga masuk ke lauk hewani. Lalu ada tongkol, bandeng yang ditemukan di Bone itu, terus lele, kembung, ada juga ikan pepete atau ikan betek di Bone itu yang kami temukan. Lalu untuk daging-dagingan, contohnya ada ayam, ada daging rusa di Bone itu, terus daging sapi, ada juga produk-produk hasil laut yang ditemukan di sekitar pantai itu ya, ada cumi, ada udang, ada juga beberapa yang masih mengonsumsi kepiting. Lalu yang terakhir buah-buahan. Jadi isi piringku tadi ada 4 ya, makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Nah, buah-buahan ini porsinya setara dengan lauk pauk. Jadi setengah dari makanan pokok. Jadi kalau sekali makan dalam satu piring itu, kita bisa menyediakan satu buah, misalnya satu buah jambu, satu buah jambu. Kalau jambu air kan kecil ya, kita bisa makan dua gitu, 2 atau 3 jambu air kalau yang kecil. Terus contoh buah lainnya itu buah naga, semangka, mangga, pisang, atau rambutan gitu. Kecuali kalau misalnya buah-buah yang kecil, kayak langsep, itu banyak ditemukan di Sulawesi juga. Itu kita bisa makan contohnya kayak satu genggam gitu ya. Satu genggam tuh biasanya sekitar 5 atau 6 biji. Itu sekali makan. Gitu. Jadi kalau untuk buah-buahan sendiri ini, fungsinya itu sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat. Fungsinya memang mirip dengan sayuran gitu ya. Cuman kalau di buah-buahan sendiri itu biasanya lebih banyak vitamin A atau vitamin C-nya dibandingkan dengan sayur-sayuran. Jadi meskipun kita udah makan sayur, tetap butuh makan buah-buahan. Gitu. Jadi ingat ya Ibu Bapak, jadi kalau misalnya kita makan, harus ada makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Untuk porsinya sepertiga piring untuk makanan pokok, sayuran sama sepertiga piring, lauk pauknya itu setengah dari makanan pokok, dan buah-buahan itu juga sama setengah dari makanan pokok. Dan juga jangan lupa untuk cuci tangan sebelum makan, pakai sabun, sebelum dan sesudah makan. Lalu sebelum mengolah makanan juga jangan lupa untuk mencuci tangan atau setelah beraktivitas di luar. Lalu juga tidak lupa kita harus aktivitas fisik setidaknya 30 menit per hari, atau kalau di total itu sekitar 150 menit dalam seminggu, dan juga minum air putih setidaknya 8 gelas per hari. Kecuali kalau lagi musimnya panas sekali ya, kita bisa lebih dari 8 gelas per hari. Gitu. Nah, ini untuk yang TTS ya. Kurang lebih mirip sih sebetulnya. Cuman kalau di TTS itu makanan yang berbeda itu contohnya ada jagung putih, terus di sana juga masih banyak talas yang ditemukan. Ada umbi-umbian kayak umbi manusia kalau nggak salah namanya. Ada juga labu lilin yang banyak ditemukan sama labu apa ya warnanya merah itu ya. Labu merah kalau nggak salah dia lebih kecil bentuknya tapi warnanya jauh lebih gelap dibandingkan labu kuning. Sayuran juga kalau di TTS itu di sana banyak konsumsinya itu di daun pepaya ya. Terus lumayan beragam juga ada kelor, paha ayam itu bokcoy bahasa Indonesianya. Terus ada bayam, daun ubi, daun pepaya, wortel, tomat. Ada labu Jepang atau labu siam, jantung pisang, terong juga banyak ditemukan di sana. Terus pepaya muda dan bunga pepaya. Terus ada juga pare atau paria. Jadi kalau di Papua di TTS sendiri itu pepaya itu lumayan banyak bisa dimanfaatkan ya sebagai sayur maupun buah karena daunnya, pepaya mudanya, bunga maupun buah pepayanya itu masih bisa dikonsumsi. Terus untuk lauk pauk di TTS itu agak bedanya karena di sana itu lebih banyak kacang-kacangannya. Jadi kacang nasi, kacang brenebon itu masuk ke dalam lauk nabati. Jadi bukan sayur ya, itu lauk nabati. Terus di lauk hewani sendiri, di sana masih banyak yang konsumsi tembang, ikan lipi, ikan lele, ikan kembung, itu masih bisa dikonsumsi. Terus ada juga ayam, masih ada juga yang konsumsi daging babi, daging sapi, dan juga beberapa jeroan, contohnya hati ayam. Sini yang buah-buahan untuk yang di TTS,
itu ada buah naga, jambu biji, lalu ada di sana itu anak-anak masih banyak mengonsumsi buah kusambi dan juga delima yang bisa dibilang vitamin A-nya itu cukup baik, vitamin A dan vitamin C-nya. Terus ada pisang, ada banyak sekali jenis pisang di TTS, pisang tote, pisang luan, dan sebagainya. Pisang kepok juga ada. Terus jeruk dan alpukat ini juga sangat banyak ditemukan di sana. Jeruk juga jenisnya banyak, ada jeruk Hikson, jeruk apa lagi ya? Banyak di sana pokoknya. Terus ada anona atau seikaya, dan juga buah khas di sana itu yang kemarin saya dapat cerita katanya hanya hanya berbuah di sekitar bulan Februari sampai April ya. Itu ada buah lakoat namanya. Itu vitamin C-nya lumayan tinggi. Nah, ini contoh penyerapannya ya untuk isi piringku gitu ya. Jadi kan dibilang sepertiga piring tuh segimana sih gitu ya. Ini bisa dilihat sepertiga piring tuh kurang lebih segini nih untuk nasinya. Terus untuk sayurnya ini sepertiga piring juga tidak harus ditata sempurna gitu ya. Pakai ditata rapi gitu nggak harus. Cuman ini contohnya dia makan sayur bayam dengan wortel yang jumlahnya itu kurang lebih sama dengan nasinya. Terus di sini ada sepertiga piring itu ada lauk pauk. Jadi di sini ada paha ayam ya, beneran paha ayam, bukan paha ayam sayur. Dan juga ada kukusan tahu, tahu ya tahu di apa ya namanya ya, dikukus, dipepes, iya dipepes. Terus yang ini buahnya dia ada jeruk. Jadi kurang lebih contohnya seperti ini. Ini sekali makan, jadi kita menerapkannya 3 kali sehari gitu ya. Jadi 3 kali makan kurang lebih bentukannya begini. Ini ada contoh lagi nih. Kalau ini bekal. Nah ini kalau yang ini bekalnya dia udah pintar nih. Si bekalnya udah disekat-sekat sama dia. Ini contohnya ada. Ini dia nggak pakai nasi, bekalnya pakai umbi. Jadi sepertiga tuh dia karbohidratnya pakai umbi. Itu sayur-sayurannya dia bawa selada sama tomat cherry, terus buah-buahnya ada manggis, terus lauknya ini entah ini pepes pepes tahu kah, pepes ayam kah, pepes ikan kah, ini tidak tahu juga nih isinya apa. Terus ini contoh bekal yang lain, dia bawa nasi merah, terus bawa pecel. Ini pecel nih sebenarnya ada proteinnya juga ya karena ada kacangnya. Terus ada buahnya nih bawa pisang, terus untuk lauk pauknya ada telur dan tempe 2 potong. Terus yang ini bekal juga, ini ada kentang untuk karbohidratnya. Terus ada sayur-sayurannya nih kayak buah salad gitu ya, ada selada ungu, ada wortel, ada lainnya. Terus buahnya buah alpukat dan ini sepertinya ini apa namanya? Telur dan entah apa ini, telur dan tahu kayaknya gitu proteinnya. Jadi sebenarnya kalau kita terapkan sehari-hari itu masih memungkinkan gitu ya untuk kita terapkan supaya kita tuh ke depannya hidupnya itu lebih sehat lagi gitu. Dan ini juga udah pakai makanan-makanan lokal, contohnya ya ubi, singkong gitu ya, ibu bapak gitu. Nah, terakhir untuk kesimpulannya memang dari hari pertama sampai hari ketiga ini ya, dampak dari perubahan iklim ini sendiri ini udah sangat jelas dirasakan. Salah satunya itu terganggunya sistem pertanian dan juga berkurangnya pasokan pangan sehingga ke depannya ini bisa mempengaruhi ketahanan pangan kita kayak gitu. Terus yang kedua itu pangan lokal ini bisa jadi salah satu solusi untuk kita beradaptasi dengan perubahan iklim dan juga meningkatkan ketahanan pangan. Dan pangan lokal sendiri ini bisa membantu pemenuhan pangan yang aman, beragam, dan bergizi supaya kita itu bisa menciptakan generasi yang lebih sehat dan juga aktif. Lalu terakhir, edukasi tentang pangan lokal ini juga salah satu upaya terpenting eh, supaya kita bisa menghadapi atau beradaptasi dengan perubahan iklim dan juga kerawanan dan ketahanan pangan ke depannya. Eh, iya, terima kasih. Terakhir dari saya, mungkin kalau ada yang mau bertanya, saya serahkan kepada Ibu T. Baik, terima kasih Mbak Devo untuk materinya tadi. Panjang sekali ini ya, banyak yang disampaikan dan informatif sekali materi-materi yang tadi disampaikan Mbak Devo. Dan kita juga sudah sama-sama menerima informasinya tentang pangan lokal, kemudian tentang uh,
tadi mulai dari jenisnya, kemudian ada juga dari konsumsi pangan di Indonesia itu seperti apa, kemudian pangan lokal, keragaman pangan lokal, kemudian budidayanya tadi ya contoh-contoh budidayanya seperti apa dan apa saja yang sudah dilakukan, kemudian contoh pengolahan pangan dan juga tentang mengkonsumsi pangan lokal sesuai dengan pedoman gizi tadi ya, tentang B2SA juga yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Devo. Nah, tadi juga di akhir Mbak Devo sudah mengaitkan tentang pangan lokal ini betapa pentingnya untuk perubahan iklim. Kita melakukan atau mengkonsumsi pangan lokal untuk sebagai salah satu upaya terhadap ketahanan iklim. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan raise hand untuk teknis tanya jawabnya masih sama dengan kemarin. Silahkan angkat tangannya menggunakan fitur raise hand. Nanti saya akan mempersilahkan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan yang ingin disampaikan. Bapak dan Ibu, kita mulai dengan tiga penanya pertama. Ya, di sini yang pertama ada Bapak Sultan Hamid, yang kedua ada Pak Syarifuddin. Kita mulai dengan penanya pertama, Bapak Sultan Hamid, silahkan Pak. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Devo kembali ketemu waktu di Bone lagi, ya, kemudian kembali ke Bone. Jadi sangat menarik tadi tentang pemaparan tentang berbagai macam pangan lokal. Pertanyaan saya begini, apakah tidak ada kajian yang kemudian nanti menjadi dasar kita untuk mengembangkan pangan lokal yang berdasarkan pada kandungan gizi dan kandungan bermacam zat di pangan lokal itu? Karena kenapa? Banyak sekarang masyarakat yang mulai memilah makanan karena kondisi-kondisi tertentu. Misalnya bagi orang-orang yang memiliki penyakit asam urat atau dan sebagainya, tentu dia akan menghindari makan kacang-kacangan dan sebagainya. Begitupun dengan masyarakat yang memiliki penyakit misalnya diabetes, tentu akan menghindari makanan-makanan yang berkarbo. Sehingga kalau misalnya kita berpatokan untuk ketahanan pangan, tentu harus dibalancekan dengan kandungan gizi dan kandungan yang lain pada makanan itu. Adakah kajian-kajian seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Sultan. Pertanyaannya kita tampung dulu. Kita beri kesempatan Pak Syarifuddin untuk menanyakan satu pertanyaan lagi. Silakan Pak. Iya, Assalamualaikum Ibu. Eh, ingin atau meminta tips dari Ibu. Gini Bu, mengingat sekarang pengalaman di rumah itu saya punya anak yang di sekolahnya memang diminta untuk membawa bekal dari rumah. Mungkin Ibu punya tips-tips bagaimana caranya supaya kami sebagai orang tua anak-anak kita ini senang dengan bekal yang bernuansa pangan lokal, di mana biasanya mereka hanya mau paling roti atau sosis dan sebagainya yang semuanya serba-serba instan gitu Bu. Mungkin terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarifuddin. Kita sudah punya dua pertanyaan, Mbak Devo. Saya persilakan Mbak Devo untuk merespon dua pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Sultan Hamid, yang kedua dari Bapak Syarifuddin. Silakan Mbak Devo. Ya, terima kasih Pak Sultan dan juga Pak Syarifuddin. Jadi yang pertama tadi dari Pak Sultan ya, apakah ada kajian tentang pangan lokal dan kandungan zat gizinya itu ya? Kalau untuk khusus pangan lokal sendiri, sebetulnya di Indonesia itu belum ada lembaga khusus gitu ya yang mengkaji tentang pangan lokal dan zat gizinya. Tetapi kalau kita mengacu ke Kementerian Kesehatan, itu sebetulnya kita bisa lihat di eh, tabel komposisi makanan atau TKPI atau di webnya panganku.org. Nah, di webnya panganku.org yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan itu kita bisa lihat
berbagai makanan yang ada di Indonesia dan juga zat gizinya. Tapi memang PR-nya memang butuh internet ya kalau mau mengakses itu ke sana. Tapi kalau untuk pangan lokal itu secara umum pangan Indonesia ya. Tapi kalau untuk pangan lokal sendiri itu sepemahaman saya memang belum banyak kajiannya begitu Pak, kecuali oleh universitas-universitas lokal dan itu belum banyak dikompilasi gitu ya. Saat ini sih kami sendiri dari Ikraf mencoba untuk mengkompilasinya gitu ya, untuk membuat sekiranya pangan-pangan lokal ini zat gizinya tuh seperti apa gitu. Tapi memang informasinya sangat terbatas gitu. Kita juga sangat mengharapkan gitu ya peneliti-peneliti lokal itu mau untuk melakukan penelitian tentang pangan-pangan lokal itu sendiri. Tapi ya itu sih Pak, mungkin kalau di Indonesia sendiri secara umum bisa lihat di websitenya Kemenkes di panganku.org. Tapi itu secara umum ya, tidak ada tuh kayak, oh kalau kacang ini asam ureumnya seberapa banyak itu tidak ada. Jadi biasanya zat gizinya itu secara umum kayak karbohidrat, protein, lemak, dan sebagainya. Cuma kalau misalnya mau panduan, kalau sesuai penyakit sih kita harus ya amat sangat individu ya itu ya. Jadi harus tahu juga kebutuhannya masing-masing ini seperti apa supaya kita bisa menghindari makanan-makanan yang tertentu. Itu sih Pak, mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut dari Pak Sultan? Iya, terima kasih karena gini, eh, kita juga akan mempertimbangkan tentang pengganti pangan misalnya karbo ataukah Mm. tentang apa namanya bervariasinya makanan. Tentu kita harus punya landasan dan punya dasar. Berarti kita juga sebenarnya harus apa ya? Harus punya perpanjangan tangan supaya kita bisa sosialisasikan seperti ini. Ini juga kemudian ada juga orang, kenapa saya tanyakan seperti ini? Karena setelah sosialisasikan di sekolah, banyak orang tua mengatakan kalaupun sebenarnya nasi akan diganti dengan makan-makan lain, tentu harus baik balance atau seimbang gizinya dengan nasi. Seperti Mm-mm. itu. Sehingga kami juga harus memberikan jawaban yang jelas. Jadi apakah nasi dengan sagu itu balance, seimbang, ataukah nasi dengan jagung itu seimbang? Sehingga kami punya dasar Bu untuk menjelaskan kepada orang tua siswa. Baik. Jadi sebenarnya yang paling mudah untuk dasar itu pakai pakai sistem pengelompokan pangan gitu ya Pak ya. Jadi kalau kalau kita menganut di pedoman gizi seimbang punya Kementerian Kesehatan gitu ya. Kan memang ada 4 kelompok pangan besar yang disarankan untuk dikonsumsi gitu ya. Nasi itu seimbangnya dengan apa gitu ya. Nah ini kita bisa lihat di makanan pokok nih. Kalau nasi itu ya seimbangnya dengan jagung, dengan sagu, dengan sukun, dengan labu, dengan ubi jala, dengan kentang gitu ya. Jadi itu masih satu kelompok pangan kayak gitu. Nah, contoh lainnya kayak sayur-sayuran gitu ya. Itu sebenarnya juga kan sayur-sayuran kita macam-macam ya punya punya sayur tuh di beberapa daerah itu. Jadi ya kita pengelompokannya itu yang paling mudah itu sebenarnya dari situ dari 4 kelompok pangan ini. Sebenarnya kalau kalau di gizi gitu ya selain 4 kelompok pangan ini masih banyak lagi nih kelompok-kelompok pangan yang lainnya. Contoh ada 10 kelompok pangan untuk memenuhi mikronutrisi gitu atau 16 kelompok pangan yang harus dikonsumsi itu banyak sekali. Cuman kalau mau lebih mudah itu pakai 4 kelompok pangan ini. Jadi ada 4 ini ya. Ada makanan pokok, ada sayuran, ada lauk pauk dan juga buah-buahan. Jadi kalau mau ganti nasi, ada jagung. Selain jagung, ada ubi-ubian gitu. Jadi kita emang harus mulai apa ya menanamkan itu ya ke orang-orang, nggak cuma anak-anak itu, orang dewasa juga kalau sebenarnya nggak makan nasi itu nggak apa-apa loh, masih ada kentang gitu, masih ada ubi, masih ada singkong gitu. Nasi itu kan sebenarnya apa ya sangat cultural sekali ya dengan Indonesia dengan Asia gitu ya yang katanya nggak makan nasi itu belum makan gitu padahal kan nggak juga gitu orang di Amerika pun nggak makan nasi hidup kok gitu jadi sebenarnya masih banyak gantinya selain nasi gitu Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Pak. Iya, terus yang kedua Pak Bapak Syarif- Syarifudin. dari Pak Syarifudin tadi ya anak sekolah sekarang mulai membawa bekal.
tapi maunya yang instan-instan, contohnya kayak roti dan sebagainya gitu. Tipsnya supaya anak-anak mau bernuansa lokal. Sebenarnya ini tipsnya eh jadi kalau mau mengubah perilaku anak gitu ya Pak ya, sebenarnya ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama dari internal anaknya, yang kedua dari eksternal lingkungannya gitu ya. Kalau dari internal anaknya ya, kita harus edukasi nih ke anak-anak, kenapa sih kita harus makan makanan lokal gitu ya. Mungkin salah satunya ya dengan mempromosikan, bisa nih B2SA ini kita promosikan gitu ya ke anak-anak, supaya mereka ngerti sebenarnya makanan itu jenisnya itu banyak gitu, dan kita harus memenuhi itu. Kalau kita makan makanan yang instan atau yang modern tuh nggak cukup gitu untuk memenuhi kebutuhan kita. Mungkin kita nggak akan tumbuh dengan optimal, kita mungkin nanti sekolahnya jadi ngantukan gitu ya biasanya kalau makannya itu aja. Lagi kalau banyak karbonya biasanya anak-anak cepet ngantuk kalau di kelas itu. Gitu. Terus yang kalau dari eksternalnya itu, jadi kalau internal itu harus edukasi ya ke anaknya. Kalau yang dari eksternal lingkungan itu memang kita yang dewasa ini harus menciptakan lingkungan di sekitar anak yang sekiranya pangan lokal itu sangat mudah dijumpai gitu ya. Jadi dari kitanya orang dewasa pun mulai mulai mengonsumsi pangan lokal. Jadi ketika kita makan bersama, misalnya makan malam bersama atau sarapan bersama di rumah itu ya, yang kita sediakan ya hanya pangan lokal gitu. Jadi dia tidak punya opsi lain gitu. Mau nggak mau dia harus makan itu. Itu salah satu caranya supaya kita menekan mereka untuk pangan lokal. Jadi nanti ke depannya mereka mulai terbiasa. Tapi kalau kita masih masih menyediakan gitu ya pangan-pangan yang nggak lokal tadi, contoh yang instan-instan itu ya, mereka kan jadinya punya opsi lain ya. Oh ada kok roti, aku nggak mau deh makan ubi, orang ada roti gitu. Tapi kalau kita menekan mereka untuk nggak ada rotinya, kamu mau nggak mau makan ini, nah itu tuh bisa jadi apa ya, pembatasan gitu ya bagi mereka ya. Jadi yang awalnya terpaksa mungkin jadinya lama-lama terbiasa kayak gitu. Jadi ya menciptakan lingkungan itu tadi sih. Terus saya juga beberapa kali baca jurnal itu. Jadi kalau mau meningkatkan pangan lokal itu caranya ya kita ajari mereka cara menanam pangan lokal. Jadi mereka akan lebih apa ya, mengapresiasi. Oh ternyata pangan lokal ini tuh gini ya cara numbuhinnya gitu. Jadi mereka lebih mengapresiasi atau menghargai pangan-pangan lokal yang ada di sekitar mereka. Gitu Pak. Ada yang mau disampaikan dulu mungkin dari Pak Syarifudin? Nah, ini yang menarik, Bu. Di Mm-mm. mana tadi dijelaskan untuk pembiasaan dari segi internal dan eksternal. Kalau di lingkungan keluarga di rumah sih ya tentu kami membiasakan hal seperti itu. Nah, yang sulit yang kami dorong bagaimana di lingkungan eksternalnya. Seakan-akan ada perasaan mereka merasa minder atau apa ketika membawa makanan-makanan yang bernuansa ketahanan dari lokal tadi, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jadi ya kemarin seperti disampaikan Bu Imelda juga ya, anak-anak sekarang lebih suka makan ramyeon gitu karena dianggap lebih keren gitu ya. Nah, memang itu apa ya? Itu memang informasi itu kan di luar memang banyak sekali ya. Tapi sayangnya sekarang ini informasi atau tren tentang pangan lokal ini belum belum banyak mencapai ke anak-anak gitu. Mungkin ini lebih jauh sih. Mungkin kita butuh kebijakan tertentu atau mungkin dari kitanya sendiri nih yang mungkin influencer TikTok nih, Bapak Ibu guru nih mungkin bisa nih ya. Jadi anak-anaknya lebih kita promosikan tentang pangan lokal nih keren nih kayak gitu. Saya juga beberapa kali sih sebenarnya sempat lihat juga di media sosial itu yang mulai mempromosikan pangan-pangan lokal kita. Jadi kayak, oh, sebenarnya keren kok makan sagu tuh gitu ya. Itu juga udah mulai mulai muncul gitu ya kalau di kota-kota besar. Tapi kalau mungkin kalau yang di daerah-daerah itu belum banyak dilakukan gitu. Mungkin kita butuh itu ya influencer-influencer lokal yang supaya pangan lokal kita ini lebih lebih apa ya, lebih up gitu ya, lebih trendy lagi gitu. Makasih Pak. Ada lagi mungkin? Ini ada tanggapan Mbak Devo dari Ibu Imelda Kevi. Ini ada 3 poin tanggapannya. Yang pertama, saya bacakan ya Ibu Imelda, nanti kalau ada yang kurang tepat silahkan untuk disampaikan langsung. Yang pertama, untuk menjadikan pangan lokal tertentu sebagai
Pangan lokal itu seperti pisang dan ubi sebagai bahan makanan utama terasa sulit karena kandungan gas yang tinggi. Sementara kearifan lokal untuk mengolah agar bertahan lebih lama hampir tidak dimiliki. Karena itu nasi bisa tetap disajikan dengan porsi tertentu. Yang kedua, pangan lokal masih dilihat sebagai makanan dalam kurun waktu tertentu saja. Kalau berlebih di musim panen biasanya diberikan kepada hewan. Tanggapan ketiga, rumah tradisional di timur yang dulu dipakai sebagai tempat menyimpan pangan lokal tidak ada lagi karena diganti dengan rumah modern yang dipandang sebagai rumah sehat. Itu tanggapan dari Ibu Imelda. Ibu Imelda ingin menyampaikan langsung, Bu, barangkali. Silakan, Bu. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sampai dengan hari ketiga ini materi kita luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Devo untuk materinya. Nah, saya sangat senang dengan materi hari ini yang membuka wawasan kami sebagai guru untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang baru atau perubahan mindset bagi peserta didik. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa sampai dengan sekarang untuk kami di Pulau Timur ini kemampuan untuk membuat pangan lokal itu bertahan dalam jangka waktu yang lama itu masih sangat sedikit. Tadi Ibu sudah tunjukkan ada pengiringan dan lain sebagainya, tapi itu tidak dalam porsi yang sangat banyak. Itu palingan bisa bertahan 1 atau 2 bulan untuk dimakan. Itu persoalan yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa jagung atau kacang-kacangan itu bagi kami di timur itu adalah pangan yang ditanam pada musim tertentu. Misalnya kalau jagung ada musim jagung berarti bisa juga ditanam kacang. Nah, untuk ini dikonsumsi itu biasanya habis, apalagi kalau anggota keluarganya banyak itu 1 atau 2 bulan ke depan pasti sudah habis sehingga bisa beralih lagi ke nasi sebagai makanan pokok. Lalu ada faktor selain yang saya sudah tulis tadi, ada faktor yang juga mengganggu bahwa bantuan pemerintah berupa PKH dan lain sebagainya itu memang sangat membantu, tapi justru yang saya lihat, ini opini saya sebagai pribadi, yang saya lihat bahwa ternyata itu juga mengganggu, dalam tanda petik mengganggu bahwa orang-orang di pedesaan itu tidak lagi menganggap bahwa mengolah tanah atau bertani itu sebagai hal yang penting. Mereka hanya menunggu tiap bulan itu dapat bantuan untuk bisa beli beras. Jadi itulah kita tidak memiliki perubahan mindset yang benar mengenai pangan lokal yang bisa kita budidayahkan seperti tadi Ibu Devo jelaskan, lalu bagaimana kita ini mengolahnya, menyimpannya dengan baik untuk bisa berguna bagi, kalau kami ini tanamnya 1 tahun sekali begitu. Jadi pada tahun berikut lagi musim tanam berikut baru pangan lokal itu bisa habis untuk dikonsumsi. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Imelda gitu. Jadi emang betul ya kalau bisa dibilang emang umbi-umbian itu hanya ada di musim-musim tertentu ya, umbi dan jagung itu. Waktu itu saya waktu mampir di NTT itu kebetulan umbi-umbian lagi tidak ditanam. Jadi mereka biasanya nyimpennya di rumah bulat gitu ya. Mungkin kalau di daerah-daerah desa itu Bu Imelda itu saya masih banyak menemukan kayak di kemarin tuh di mana ya, daerah Molo itu tuh masih banyak rumah bulat ya, mereka masih punya di Neke itu di Nepala itu masih banyak sekali rumah bulat. Cuman kalau untuk yang di daerah Soenya mungkin itu udah sangat sulit gitu ya ditemukan karena memang masyarakat lebih banyak bergantungnya itu dengan kondisi pasar gitu ya, pasar apa yang dijual ya itu yang dibeli gitu ya. Ya ya memang sih kita nggak bisa ke depannya nggak bisa gitu ya bergantung dengan 100% pangan lokal itu juga mungkin agak susah gitu ya. Tetap harus ada rasionya mungkin ya pagi makan nasi, siang makan jagung, malam makan nasi lagi ya nggak masalah gitu kan. Nggak tidak terlalu merugikan juga gitu. Atau misalnya Senin makan nasi, Selasa makan jagung, Rabu makan ubi gitu. Itu kan juga masih bisa kita lakukan sebetulnya ya. Selain mengurangi ekonomi juga kan kita juga bisa mendapatkan zat gizinya itu lebih banyak sebetulnya kalau kita makannya tidak itu saja gitu. Makan nasi saja tiap hari ya zat gizinya otomatis ya itu aja gitu. Bukan berarti nasi harus diganti ya,
tapi kita bisa lebih menyeragamkan gitu ya. Terus kalau untuk pengolahan ya, memang kalau pangan lokal itu butuh butuh proses atau pengolahan tertentu supaya bisa disimpan dalam jangka waktu lama gitu ya. Kemarin sih kalau di NTT itu saya lihat ya dari pengasapan, terus dari pengeringan itu lumayan bisa bertahan lama. Jadi saya tanya itu beberapa ibu desa bilang itu bisa bertahan paling tidak 6 bulan gitu ya. Paling lama itu 2 tahun. Cuman ya itu tadi masalahnya karena memang sekarang itu iklim itu lumayan ini ya, lumayan tidak tidak jelas gitu ya. Jadi kadang tuh hasil panennya memang tidak terlalu banyak. Jadi yang mereka simpan pun akhirnya tidak terlalu banyak gitu ya, hanya sedikit. Nah itu sebenarnya solusi yang bisa kita lakukan yaitu melakukan penanaman sendiri ya di lingkungan rumah supaya kita setidaknya ada cadangan makanan meskipun eh misalnya di rumah bulat kita udah mau habis gitu ya, tapi kita tetap punya cadangan makanan yang ada di sekitar kita. Kayak umbi-umbian itu kan lumayan lebih tahan ya terhadap iklim ya. Kemarin itu contohnya kayak saya lihat tuh ada ubi manusia tuh besar sekali gitu karena sudah berbulan-bulan tidak dipanen kayak gitu. Itu lumayan bisa kita pakai kalau musim panennya itu mundur atau musim panennya itu tidak sesuai dengan waktunya. Terus itu ya. Terus yang terakhir yang tentang PKH itu ya. Iya, jadi PKH sendiri saya sendiri sebelum sebelum masuk ikraf pun sering-sering memprotes tentang PKH ini ya karena memang PKH itu sebetulnya kan itu bantuan darurat ya untuk kita ya. Bukan bukan sesuatu yang seharusnya kita jadikan pedoman gitu ya. Itu memang darurat diberikan kepada kita ketika makanan kita itu tidak cukup. Jadi ya ini sih balik lagi ya bagaimana caranya kita itu mengedukasi masyarakat gitu ya atau orang-orang supaya lebih mau mengelola lahan mereka gitu. Ini sih pendekatannya emang benar-benar harus langsung ke masyarakatnya gitu ya Bu ya, nggak bisa juga kita ini intervensi gitu. Apalagi kalau PKH sih memang program pemerintah sih. Nah, kemarin ya sangat ini sih disayangkan kalau programnya dijadikan ini sama masyarakat. Jadi tulang punggung perekonomian mereka. Terima kasih Bu Imelda atas komentarnya. Terima kasih Sama-sama. Mbak Melda. Terima kasih juga Mbak Deva sudah direspon tadi ya untuk pertanyaan atau tanggapan dari Bu Imelda. Nah Mbak Deva tadi saya mengutip atau menyimpulkan yang disampaikan Mbak Devo tidak harus diganti secara instan atau langsung gitu ya ganti jadi nggak makan nasi sama sekali. Itu juga butuh proses ya dan yang penting itu diversifikasi atau keberagaman dari konsumsi pangan itu juga baik untuk ketersediaan atau ketahanan pangan kita sebagai satu negara atau satu daerah juga baik untuk tubuh kita sendiri gitu ya Mbak Devo karena juga tadi yang disampaikan Mbak Divo, kalau kita konsumsi satu jenis satu jenis bahan pangan saja, tubuh kita juga akan hanya menerima jenis zat gizi dari jenis pangan tersebut. Kalau jenis pangannya kita konsumsi beragam, tentu tubuh kita juga akan beragam mendapatkan nilai gizinya. Nah, tadi juga selain menanam, tadi yang disampaikan Mbak Devo, selain bahan pangannya itu disimpan atau diolah juga akan lebih baik kalau kita bisa menanam atau menyediakan bahan pangan atau bahan makanan kita sendiri dengan salah satunya tadi caranya adalah dengan menanam. Nah ini juga di kolom komentar ada Ibu atau Bapak Enal di sini ya menyampaikan mungkin kita bisa memasukkan botanical survival dalam kurikulum sekolah kalian, terutama teknik meramban. Nah, ini juga menarik ya, karena teknik meramban juga bisa jadi salah satu upaya kita menyediakan kebutuhan pangan. Gitu. Jadi selain menanam juga bisa meramban seperti itu ya Mbak Devo. Mbak Devo barangkali ada tanggapan tentang meramban ini Mbak Devo, apakah bisa dimasukkan ke kurikulum sekolah? Silakan Mbak Devo. Iya, terima kasih. Jadi meramban ini sebenarnya bagus sekali ya, apalagi untuk
daerah-daerah yang memang di sekitarnya itu masih bisa ditemukan tanaman pangan. Kalau misalnya di kota kayak kami ini mungkin agak susah gitu ya, mau meramban kemana gitu kan, meramban rumah tetangga mungkin masih bisa gitu. Tapi kalau untuk di NTT atau Sulawesi, saya rasa ini masih masih sangat bisa diterapkan karena memang di sana itu kan lahannya lumayan luas dan juga banyak tanah-tanah, bisa dibilang tanah hutan atau tanah kebun yang bisa kita pakai gitu ya. Nah, meramban itu juga sebenarnya salah satu cara kita untuk beradaptasi gitu ya, untuk ketahanan pangan gitu. Karena dengan meramban itu kita jadi tahu juga mana sih sebetulnya makanan yang masih bisa kita makan gitu. Dan ini juga kayaknya anak-anak zaman sekarang ini belum banyak yang tahu gitu ya tentang teknik meramban itu. Jadi biasanya tanaman-tanaman tertentu kayak tadi di Sulawesi itu, jeruk Bali itu mereka biarkan begitu saja gitu karena mereka sebagian itu yang masih muda-muda itu tidak tahu kalau itu buahnya bisa dimakan gitu. Jadi itu bisa bisa kita masukkan juga ke kurikulum. Jadi mana aja sih sebenarnya makanan yang di sekitar kita tapi masih bisa dimakan. Kita bisa praktek juga kali ya di sekolah meramban di kebunnya siapa gitu mungkin. Terima kasih masukannya Bapak atau Ibu ya? Bapak atau Ibu emang. Iya, Bapak atau Ibu enak di sini, Devo. Baik, Bapak dan Ibu, ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan atau tanggapan untuk materi kali ini? Kita masih punya waktu beberapa menit lagi sebelum nanti kita masuk ke sesi kuis. Silakan Bapak dan Ibu bisa raisan atau juga disampaikan di kolom komentar. Kalau belum ada pertanyaan, saya ingin sedikit mengangkat lagi isu soal makanan pangan lokal ini kalah keren gitu ya dengan pangan yang dikenalkan oleh negara-negara lain di entah itu film atau iklan-iklan atau yang lainnya. Ini kita juga sudah merasakan sendiri yang di Ibu Imelda sampaikan juga. Nah, ada juga Mbak Devo sudah menanggapi itu bisa dimulai dari diri kita sendiri juga tadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Ini Mbak Devo kalau boleh cerita, saya dulu saat kecil termasuk yang dipaksa dalam tanda kutip makan pangan lokal oleh orang tua saya gitu ya. Saya makan kalau kebetulan saya berasal dari Bandung, dari Sunda. Di sana ada beberapa makanan yang saya nggak nemu nih di tempat lain, kayak misalnya kulit singkong gitu ya. Ternyata itu saya udah biasa makan dari kecil, tapi ternyata di tempat lain itu nggak ada, nggak dikonsumsi. Kulit singkong yang warna ungu itu memang setelah saya dewasa pindah-pindah ke tempat lain, itu saya nggak nemu di tempat lain, dan saya juga baru tahu ternyata kulit singkong ini punya kandungan cyanida yang cukup tinggi gitu ya. Tapi kalau diolah dengan benar itu masih bisa dikonsumsi. Kemudian juga ada turubuk, kalau orang Sunda bilang, kalau di bahasa Indonesianya mungkin tebu telur. Itu juga biasa saya makan dari kecil. Nah, ternyata nggak banyak dijumpai di daerah-daerah lain. Nah, ini juga jadi apa ya? Jadi hal yang bisa dicontoh mungkin oleh Bapak dan Ibu. Kalaupun saat kecil itu saya nggak sadar kalau itu penting untuk saya tahu atau untuk saya konsumsi gitu. Saya baru sadar saat saya dewasa dan ketemu dengan orang-orang lain dan ketemu dengan isu pangan lokal ini, kalau ternyata orang tua saya lakukan dulu itu penting untuk memperkenalkan saya dengan pangan lokal gitu. Dan iya betul, di kota-kota besar isu pangan lokal ini jadi hal yang lagi tren gitu ya, untuk bikin tempe sendiri atau bikin minuman sendiri, bikin pangan lokal sendiri, mengolah pangan lokal sendiri, dan banyak orang-orang memamerkannya juga di media sosial gitu ya. Itu bisa jadi upaya yang kita semua juga bisa contoh di lingkungan-lingkungan masing-masing, dan juga bisa meskipun lingkungan kita sekitar kita belum merasa itu keren, tapi kita bisa membuat itu keren dimulai dari diri kita sendiri gitu ya, supaya bisa kita tularkan ke teman-teman lain.
Oke Mbak Devo, itu yang tadi saya ingin bagikan gitu. Ini kita ada tanggapan lain, nggak ya di kolom komentar saya coba lihat dulu. Oh masih belum ada tanggapan lain, Bapak dan Ibu atau Mbak Devo ada yang ingin disampaikan dulu mungkin Mbak Devo tentang eh, tadi yang saya sampaikan, mungkin gimana sih caranya bisa membuat pangan lokal ini terkesan lebih keren. Ya kalau sebenarnya memang emang harus mulainya dari diri kita sendiri gitu ya. Kita tidak bisa meyakinkan orang lain kalau itu keren kalau kita sendiri belum menunjukkannya gitu kan, belum belum melakukan apa-apa gitu loh yang membuat itu tuh keren gitu. Jadi ya mungkin dari Bapak Ibu sendiri mungkin bisa memulainya gitu. Jadi bawa bekalnya pun ke sekolah eh, pakainya pangan lokal gitu. Jadi nggak cuman muridnya aja nih yang disuruh pakai pangan lokal, tapi kitanya juga menunjukkan kalau kita itu makanannya juga pangan lokal. Terus Bapak Ibu juga kalau di sekolah mungkin ya, kalau di rumah kan eh, kita bisa membiasakan untuk makan bersama. Itu salah satu cara supaya anak-anak itu apa ya mau gitu untuk mengonsumsi pangan lokal karena anak-anak itu kan lebih apa ya secara psikologis meniru orang dewasa gitu ya. Jadi kalau kita makan bersama lalu kita mengonsumsi pangan yang lokal dan menunjukkan kalau itu tuh ini enak loh gitu. Nah, itu juga anak-anak akan mulai terbiasa. Kalau di sekolah pun kita bisa menerapkannya itu. Kalau makan siang mungkin jangan makan siang sendiri-sendiri ya yang gurunya di ruang guru gitu ya mungkin capsek di ruang capsek tapi kita bisa mulai kayak lebih ke low profile lagi gitu kita mendekatkan diri ke anak-anak ini loh saya bawa hari ini Bu Guru nih hari ini bawa singkong gitu kamu bawa apa kayak gitu kita juga dengan sedikit membekali diri tentang gizi gitu ya mungkin kita juga bisa pamer juga ke anak-anak saya hari ini bawanya tomat loh tomat banyak vitamin A-nya loh jadi mata aku mungkin lebih terlihat berbinar gitu ya. Itu juga kita bisa promosikan ke anak-anak seperti itu. Jadi apa ya dibandingkan dengan sistem yang menghukum atau apa kita lebih apa sih rewards-nya kalau kita mengonsumsi pangan-pangan lokal kayak gitu sih lebih ke situ. Terus juga ya di sosial media kita bisa lebih mempromosikannya gitu supaya anak-anak juga lihat dan juga tahu kerennya pangan-pangan lokal kita. Ini kayaknya ada yang mengacungkan tangan, Mbak. Oh ya, di sini ada Bapak Rifan Rishi. Ingin bertanya atau memberikan tanggapan, silahkan Bapak. Halo, selamat sore. Halo, Selamat sore Bapak. suara saya kedengaran, Pak? Terdengar Bapak, silahkan. Oke, baik. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin saya hadir terlambat ya. Em, saya juga tidak tahu sedetailnya apa yang dibahas dalam bincang hari ini. Hanya cara kebetulan saya mendapatkan undangan melalui linknya di grup sebelah, di grup saya. Dan saya lihat judulnya bincang pangan lokal. Ya, bincang pangan lokal untuk NTT. Kali judulnya. Apalagi saat ini, tahun ini khususnya NTT ini sepertinya krisis pangan. Krisis pangan. Makanya saya juga tidak bisa memberikan tanggapan terkait dengan apa yang sudah dibahas karena saya baru hadir. Jujur saja, tetapi saya mungkin ada sedikit pertanyaan saja soal bagaimana kita bisa menciptakan produk lokal yang mana tidak hanya langsung dikonsumsi oleh anak-anak, tetapi bagaimana produk itu bisa dihasilkan dan dengan cara bagaimanapun kita bisa meningkatkan taraf ekonomi keluarga demi kesejahteraan di setelah krisis pangan tahun ini. Contohnya gimana sih jalannya?
Karena satu-satunya produk sabu kalau nggak salah hari ini hanya bersumber dari pohon lontar, ya mungkin hanya bersumber dari pohon lontar saja. Ya kalau bisa dari topik pembahasan teman-teman hari ini, bisa kami memberikan solusi atau jalan terbaik bagaimana mengelola pohon lontar itu menjadi sesuatu produk yang dapat dihasilkan dan yang bisa dipasarkan, yang kemudian meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarga demi kesejahteraan kita. Mungkin itu saja, karena apakah pertemuan ini sudah mau berakhir atau masih di tengah atau baru mulai? Mohon maaf, karena saya juga baru masuk nih. Iya, tidak apa-apa Bapak Rifan. Terima kasih pertanyaannya. Bapak, untuk pertemuan ini memang sudah di akhir pertemuan Pak, karena jam 13 sampai jam 15 kita rencanakan. Nah, tadi memang di pertemuan kali ini membahas pangan lokal, tapi kita memang tidak membahas per satu jenis spesifik bagaimana cara pengolahannya atau penanamannya, tapi kita membahas secara umum untuk topik pangan lokal di NTT dan di Sulawesi Selatan, seperti itu Pak. Dan termasuk nilai gizinya dan sebagainya. Nah, untuk pertanyaan Bapak tadi, bagaimana cara membuat produk tentang dari penlontar gitu ya, untuk supaya bisa dikonsumsi untuk keluarga ataupun bahkan dijual untuk meningkatkan nilai ekonomi. Itu memang kita belum membahas di pertemuan kali ini, tapi barangkali Ibu Devo ada tanggapan. Mbak Devo ingin menanggapi sedikit, sih, persilahkan Mbak Devo. Ya, terima kasih Pak Rifan tadi atas komentarnya ya. Untuk pohon lontar sendiri, saya sedikit aja ya, karena agak bingung juga nih. Kalau untuk lontar sendiri itu memang sepemahaman saya ini mentok untuk dibuat sagu ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Memang dia secara pohon itu banyak sekali fungsinya, selain untuk sagu, buahnya pun bisa dikonsumsi, bahkan bisa dijadikan untuk alkohol juga gitu ya, untuk yang di NTT itu. Sebenarnya kalau untuk pemasaran, kita tidak membahasnya di sini, Pak. Tapi kalau untuk pengolahan sendiri, paling ya secara umum itu untuk sagu itu sih, Pak. Kalau untuk ini ya, lontar ya. Setahu saya ya, kalau di NTT itu ya sebatas untuk itu aja. Tapi mungkin ada ibu bapak yang mungkin mau sharing sagunya mungkin di Sulawesi, karena di Sulawesi juga juga ada produksi sagu gitu di beberapa desa itu mereka masih masih lain ya kalau sagu dan lontar ya Kak ya. Pak Syarifuddin berkomentar. Oh, begitu rupanya. Lain kakak, lain. Kalau sagu itu kan tanaman di musim hujan saja, batangnya yang dipakai, ya, dan bijinya juga mungkin. Pohon lontar ini kan pohon besar yang jangka panjang, dan memang hasilnya benar bahwa ada buah dan ada biasanya air ya. yang bisa dibuat untuk alkohol, untuk gula, seperti itu Mbak. Dan satu-satunya produk dari sabu yang sedang meningkat sekarang hanya dari pohon tuak saja. Karena hujan iklim di NTT ini curah hujannya sangat kurang tahun ini. Ya, lanjut. Ya, kata Mbak Ute bisa dijadikan kolang-kaling, bener ya. Kalau lagi musim puasa itu biasanya pasarnya sangat besar untuk dijadikan kolang-kaling. Betul. Terus kalau untuk setahu saya gula pun sekarang udah mulai banyak pasarnya karena kita banyak konsumsi gula ya sekarang, meskipun tidak menyehatkan. Jadi saya tidak menyarankan. Tapi secara pasar sebenarnya untuk dijadikan gula itu masih lumayan menjanjikan sepemahaman saya. Itu contohnya kayak beberapa petani-petani yang di desa apa ya itu ya. Saya agak lupa. Di beberapa desa binaan kita itu pun mereka membuat gula dari situ dan itu dipasarkan ke eh ini ke mana? Ke kabupaten. Cuman mereka memang biasanya bekerja sama dengan apa namanya lembaga itu dinas industri ya perdagangan ya
yang mereka itu ada. Jadi di Dinas Industri dan Perdagangan itu ada beberapa kelas yang mengajarkan UMKM dan juga melakukan pemasaran produk-produk UMKM. Mungkin itu sih Pak yang bisa kita lakukan ya. Jadi pendekatan ke dinas tertentu yang mereka memang punya kelas-kelasnya gitu. Jadi biasanya mereka ada kelas pengolahannya, lalu ada kelas-kelas pemasarannya. Jadi termasuk kalau misalnya kita mau buat PIRT itu gimana, itu biasanya dari Dinas Industri dan Perdagangan bisa membantu. Gitu. Ya, 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 menurut saya, mohon maaf ya sebelumnya, karena mungkin saya lebih merujuk kepada satu produk nih, sesuai dengan pertanyaan saya yang dari awal, bahwa memang benar di NTT, apalagi khususnya di Pulau Saburai Jua, kalau Mbak pernah dengar, saya juga pernah bekerja di organisasi swadaya masyarakat, pemberdayaan masyarakat, yang mana bergerak di bidang ekonomi dan pangan juga. Tadi yang Ibu telah menjelaskan bahwa bagaimana apa budidaya lontar, panen dan pasca panen. Nah, menurut saya juga pasca panen itu kan merupakan ilmu yang berbeda sekali dengan budidaya. Jadi ini memang mungkin membutuhkan bimbingan khusus atau keahlian khusus untuk mencapai satu produk yang bisa dikonsumsi. Kemudian Saburai Jua juga yang saat ini sedang mereka bisa buat itu hanya produk setengah jadi, tidak bisa berlabel dan akses pasarnya sangat susah kalau yang produk yang berasal dari pohon lontar. Nah, untuk itu mungkin masyarakat petani, khususnya petani lontar di Sabul, ini sangat membutuhkan bimbingan khusus terkait hal itu, Mas. Makanya saya masuk di sini karena saya lihat judulnya menarik sekali, bisa dibahas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rifan. Tadi kita sudah mendapatkan tanggapan dari Mbak Devo ya tentang tanggapan dari Bu Lontar dari respon pertanyaan Pak Rifan tentang pertanyaan pohon lontar. Tadi kita juga sudah mendapatkan tanggapan di kolom komentar. Ini juga ada yang menyampaikan pohon lontar itu ada 2 jenis ya, yang jantan bisa menghasilkan gula, kemudian yang betina bisa menghasilkan buah lontar. Dan buah lontar juga kalau ini katanya ada juga yang menyampaikan bisa dibuat campuran es kopi, enak sekali. Kalau mau kita branding lebih keren bisa menggantikan boba-boba yang sekarang ada, itu kan bukan khas lokal gitu, bisa juga di branding jadi topping minuman gitu nanti dari lontar. Kemudian juga kalau mau nilai jual produknya lebih tinggi bisa juga diproduksi atau dikemas kalengan supaya juga dijual ke tempat yang lebih jauh atau lebih awet supaya bisa dijual dengan nilai yang lebih tinggi. Itu tanggapan dari pertanyaan Pak Arifan. Kemudian juga di sini ada satu tanggapan lagi yang ingin saya sampaikan di kolom chat dari Bapak atau Ibu Renal. Mohon tanggapannya Mbak Devo, ini tanggapan terakhir yang akan kita respon. Setelah itu kita masuk ke sesi kuis ya, karena waktu sudah mulai mendekati jam 3. Ini tanggapannya saya melihat dari tadi, sekalipun dikategorikan lokal, tapi banyak yang tanaman hasil introduksi. Pengenalan tumbuhan liar yang potensi konsumsi sepertinya lebih mendukung dalam wacana perubahan iklim. Karena semakin ke sini semakin spesifik, tanaman budidaya justru menggusur keberadaan tanaman liar yang secara prebiotik mendukung probiotik. Iya, jadi tanggapannya dari Bapak atau Ibu Enal gitu ya?
Jadi memang pengertian lokal itu kan tidak harus tradisional yang sudah beribu-ribu tahun di sana gitu, tidak ya. Tapi memang yang saat ini nih masih banyak dikembangkan atau masih banyak dikonsumsi di daerah lokal. Jadi ya sekitar beberapa kilometer dari daerah kita gitulah ya. Jadi tidak harus yang betul-betul dari zaman nenek moyang ada di situ gitu ya. Karena memang kan sekarang kondisi tanah kita pun udah mulai berubah gitu ya, ada degradasi tanah gitu, termasuk mikroorganisme di dalam tanah kita pun sekarang udah banyak berubah gitu ya. Karena tadi itu karena banyak sekali tanaman budidaya yang menggusur tanaman. Kalau kata Bu atau Bapak Enal ini menggusur keberadaan tanaman liar. Iya. Jadi ya saya terangkan lagi ya. Jadi emang tidak harus lokal itu tidak harus tradisional ada di sana, tapi memang yang masih bisa tumbuh dan masih bisa dibudidayakan di daerah sekitar tempat kita tinggal gitu. Jadi nggak harus harus memaksakan yang oh dulu nih kita nggak makan jagung, dulu kita makannya sorghum, jadi kita ganti semua tanaman jagung jadi sorghum gitu enggak. Jadi kalau misalnya jagung emang eh, biasa tumbuh di sana ya nggak apa-apa, kita itu masih menyebutnya sebagai pangan atau tanaman lokal gitu Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Devo. Tadi yang dari Mbak Devo katakan kalau tanaman tradisional itu sudah pasti termasuk pangan lokal juga gitu ya Mbak berarti. Tapi selain itu juga ada tanaman-tanaman lain yang mungkin dahulu tidak ada di Indonesia, kemudian diintroduksi ke Indonesia dan sudah dibudidayakan di daerah tertentu, itu bisa jadi masuk sebagai kategori pangan lokal karena sudah terbukti bisa ditanam di daerah tersebut dan juga dikonsumsi oleh masyarakat gitu ya, Mbak Devo. Iya. Baik, terima kasih Mbak Devo. Kita masuk ke sesi kuis ini. Sudah masuk ke sesi kuis, kita akan dengarkan dua pertanyaan ya Mbak Devo untuk kuisnya. Nanti Bapak dan Ibu silahkan raise hand, menggunakan fitur raise hand untuk menjawab pertanyaannya. Nanti tangan pertama akan saya tunjuk untuk menyampaikan jawabannya. Silakan Mbak Devo untuk pertanyaan pertama. Iya, untuk pertanyaan yang pertama mungkin masih nyambung dengan tadi ya, yang terakhir tadi. Jadi saya ingin bertanya ke Ibu atau Bapak, pangan lokal itu apa dan kenapa sih pangan lokal atau konsumsi pangan lokal ini menjadi penting gitu saat ini? Wih, cepat sekali. Siapa ya? Ini yang tadi ya paling awal ya. Iya, di sini ada Pak Rifan dan Pak Syarifudin, tapi yang duluan Pak Rifan ini. Oh iya, silakan. Silakan Bapak. Halo, Iya Pak. tadi ya permisi. Tadi pertanyaannya mengapa konsumsi pangan lokal itu sangat penting, gitu ya? Apa itu pangan lokal dan mengapa konsumsi pangan lokal itu penting, Pak? Ya, ini saya mau jawab menurut saya ya, Mbak. Ya, pangan lokal itu merupakan produk hasil olahan petani sendiri, dan itu ada di tempat petaninya, di tempat tertentu yang dimana mudah diakses oleh petani. Kemudian kenapa penting konsumsi pangan lokal itu? Menurut saya sangat penting karena pangan lokal itu akan produk makanan yang sangat natural tanpa proses melalui tidak ditambahkan bumbu-bumbu maksudnya. Dan ketika konsumsi makanan lokal itu
khasiatnya sangat berguna bagi tubuh manusia. Kalau kita konsumsi makanan toko, itu melalui olahan bahan kimia di sana. Ada penyedap rasa dan berdampak buruk bagi kesehatan di kemudian hari. Menurut saya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rifan. Mbak Devo, apakah jawabannya sudah cukup atau kita beri kesempatan Pak Syarifudin lalu kita eh, pilih ini jawaban yang paling betul yang mana? Pak Syarifudin bukannya kemarin sudah menjawab ya, Pak? Oh, Belum, Pak, belum. belum, Belum Bu. ya? Kemarin itu ada Pak Herman, Pak Sultan Hamid, Ibu Oh, Pak Sultan Nurkasti, ya dan kemarin. Betul. Pak Sultan Hamid lagi. Sebenarnya kurang sedikit lagi, Pak. Yang bagian kenapa sih penting gitu ya pangan lokal gitu selain tadi dari segi konsumsi gitu ya. Mungkin Pak Syarifudin mau menambahkan? Iya, terima kasih, Bu. Menurut saya tadi itu di mana mengapa pangan lokal itu penting, di mana kita pahami bersama bahwa pangan lokal itu membantu pemenuhan pangan yang aman, beragam, dan bergizi dan untuk menciptakan generasi yang sehat dan aktif. Dan salah satu solusinya adalah dengan beradaptasi terhadap tanaman pangan lokal yang kita galakkan dalam kegiatan ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke. Gimana nih Mbak Devo? Jawabannya mirip ya. Nanti coba kita cek dulu mungkin ya di daerah kalau misalnya boleh kita anggap dua-duanya betul gitu ya Mbak Ute ya. Oke, baik. Saya catat dulu kedua nama ini ya. Jadi emang betul ya, emang kalau kita konsumsi pangan lokal itu kan bisa meningkatkan pangan kita yang beragam, bergizi, dan seimbang, dan tentunya lebih aman ya untuk kita konsumsi karena kita tahu apa aja yang dipakai gitu ya untuk mengolah. Tapi jangan lupa karena pangan lokal ini sebenarnya penting juga untuk kita menghadapi perubahan iklim tadi itu ya. Jadi cara kita untuk beradaptasi dengan ketidakjelasan makanan-makanan yang tersedia itu adalah ya itu tadi kita meningkatkan konsumsi pangan lokal kita gitu. Oke. Baik, saya Yang catat dulu ini kedua namanya kalau memungkinkan nanti kita kasih kedua hadiahnya ya. Tapi kalau hanya satu ini mungkin kita berikan kepada penjawab pertama ya, Mbak Devo. Oke, untuk pertanyaan kedua, Nah, yang kedua ini mengenai yang terakhir itu kan kita tadi bahas bagaimana caranya mengonsumsi pangan lokal supaya bisa sebentar ini Pak Syarifudin belum menurunkan tangannya, udah. Bapak. Nanti kita nggak kelihatan. Oke, so silakan. Iya. Nah, yang terakhir tadi kan kita bahas bagaimana pangan lokal ini bisa memenuhi kebutuhan gizi kita gitu ya. Jadi ada yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Nah, 4 sehat 5 sempurna ini sudah diganti gitu ya atau sudah diupdate. Nah, itu jadi apa dan mungkin Ibu atau Bapak bisa menjelaskannya gitu ya. Apa itu gitu penggantinya dan penerapannya seperti apa. Cepat sekali Bu Imelda. Silakan Ibu Imelda. Terima kasih, akhirnya dapat kesempatan. Ya, jadi 4 sehat 5 sempurna itu sudah diganti dengan B2SA. Jadi bergizi, maaf B2SA, bergizi, minta maaf ini mikrofon. Halo, suara saya terdengar? Terdengar Iya, Bu. Ya. Minta maaf. Ya, jadi sudah diganti dengan B2SA itu beragam, bergizi, seimbang, dan juga aman. Sehingga ketika
kita mengkonsumsi pangan lokal itu harus beragam. Jadi ada makanan pokoknya, ada sayur-sayuran, kemudian ada buah-buahan, kemudian ada kemudian bergizi karena tubuh kita ini membutuhkan gizi untuk pertumbuhan bagi anak-anak. Bagi kita juga yang tua tentu juga kita membutuhkan gizi untuk bisa bertahan terhadap perubahan-perubahan iklim, tidak mudah sakit dan lain sebagainya. Lalu seimbang di sini itu berarti bahwa apa yang kita konsumsi itu harus juga memperhatikan kaidah cara mengkonsumsi yang benar. Jadi tidak boleh karbohidrat mungkin lebih banyak daripada sayur-sayuran. Tapi tadi kita sudah lihat ada piring yang disajikan itu kita sudah bisa melihat porsi-porsi yang kita bisa pakai untuk makan yang seimbang sehingga kita bisa paham kalau kita kan biasanya saya pernah nonton di TikTok itu ada orang yang makannya porsinya nasinya segunung kemudian lauknya ditaruh sedikit di atas itu dia bilang kalau makan begitu tuh waktu sakit tapi kalau waktu sehatnya pasti lebih banyak dari itu. Nah karena perut kita masih masih ada dalam kebiasaan untuk mengkonsumsi karbohidrat di dalam bentuk nasi, bukan yang lain. Saya sepakat dengan tadi apa yang disampaikan Ibu, saya lanjut sedikit, bahwa mungkin kita tidak langsung mengganti nasi dengan secara otomatis, artinya ya, karena sudah ada seperti ini, kita paham seperti ini, maka besok itu harus makan ubi sudah, atau harus makan jagung sudah, tidak. Tapi mungkin berangsur-angsurnya waktu kita bisa mengecilkan porsi nasi dengan menambahkan kentang, misalnya menambahkan jagung, dan lain sebagainya. Kemudian aman karena kita tahu bersama bahwa apa yang kita tanam bukan mengandung pestisida dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini lebih aman untuk kita makan. Karena kita mungkin menggunakan pupuk kandang atau bokasi sehingga jauh lebih baik bagi tubuh kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Imelda, jawabannya sangat luar biasa ya. Kayaknya sudah bisa menggantikan saya mengedukasi orang lain ini Bu. Aduh belum. Keren sekali jawabannya ya. Oke, terima kasih. Boleh nanti kita catat namanya ya. Betul ya, kayak kata Bu Imelda tadi ya, B2SA, jangan lupa kita sudah menggantinya. Udah nggak 4 sehat 5 sempurna lagi. Kita juga perlu mengajarkan ini ya ke anak-anak gitu ya. Jadi makanan kita harus beragam, bergizi, seimbang, dan aman gitu ya Ibu Bapak. Terima kasih banyak. Hai, terima kasih Mbak Devo. Ya Mbak Devo, Bu Imelda ini salah satu tim pengembang kurikulum di TPS gitu ya, termasuk salah satu peserta yang paling aktif juga ini Bu Imelda. Nanti udah siap kasih atau edukasi kurikulumnya ke para peserta didik kayaknya. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah bergabung pada sesi hari ketiga. Untuk sesi hari ketiga, ini saya akan membagikan tautan. Saya sudah membagikan tautan materi di kolom chat. Bapak dan Ibu bisa mengakses tautan tersebut. Saya juga akan share screen menjelaskan bagaimana cara mengambil materinya. Jadi Bapak dan Ibu ketika sudah masuk ke tautan tersebut, ketika sudah diklik akan masuk ke halaman Wikipangan. Nah, Wikipangan ini adalah platform untuk berbagi pengetahuan tentang pangan lokal, khususnya di NTT, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan nantinya. Saat ini memang baru berjalan di Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan. Nah, acara bincang pangan ini akan diadakan tidak hanya kali ini, nanti ada lagi materi-materi atau kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, untuk link tersebut, ketika Bapak dan Ibu sudah masuk ke klik link tersebut, Bapak dan Ibu akan masuk ke halaman ini. Bapak dan Ibu bisa scroll ke paling bawah. Nah, di sini ada materi paparan. Bapak dan Ibu bisa klik judul kegiatannya, Bincang Pangan Lokal untuk Ketahanan Iklim 16-18 April 2024. Nanti Bapak dan Ibu akan dibawa ke Drive dan Bapak Ibu bisa download materi-materinya. Oke, itu untuk materi. Kemudian
Di sini ada juga daftar hadir dan survei yang kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisinya juga. Nah, ini silahkan di screenshot atau di scan. Di sini saya akan bagikan ke kolom komentar juga linknya untuk daftar hadir hari ini. Oh, sudah diberikan Mbak Deko. Terima kasih Mbak Deko. Ini saya beri waktu 1 menit untuk Bapak Ibu men-scan dan men-screenshot daftar hadir hari ini. Kita akan akhiri dengan foto bersama Bapak dan Ibu untuk sesi hari ketiga. Oke, sambil kita menunggu Bapak Ibu yang lain untuk screenshot dan scan daftar hadir, boleh sambil bersiap untuk membuka kamera untuk kita melakukan foto bersama. Ini akan ada 2 halaman melakukan fotonya, jadi nanti mohon ditahan sebentar untuk tetap senyum. Baik, sudah 1 menit, saya stop share screen-nya. Kita akan foto bersama Bapak dan Ibu. Oke, saya akan screenshot. Silakan yang belum buka kamera untuk membuka kameranya, masih ditunggu. Ya, ini baru mulai buka kamera sepertinya. Oke. Oke, sambil kita mulai fotonya Bapak dan Ibu. Saya tahan senyumnya, 1, 2. Oke, baru 1. Kita 1 kali lagi. Oke, sekali lagi. Tahan. Ya, sudah selesai Bapak dan Ibu untuk foto bersama kali ini. Oke. Sudah semua. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita sudah melakukan 3 hari berturut-turut sesi bincang pangan kali ini, bincang pangan dengan tema pangan lokal untuk ketahanan iklim. Nah, bincang pangan kali ini memang khususnya dibuat untuk selain untuk kontributor Luki Gabut atau komunitas Luki Gabut, di sini juga ada tim pengembang kurikulum dari TTS dan juga dari Kabupaten Bone. Nah, kedepannya akan ada kegiatan-kegiatan webinar atau acara seperti ini lagi. Nanti saya dan tim Wiki Pangan akan membagikan informasinya di WA Group yang sudah ada. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak dan Ibu untuk berkumpul bersama, berdiskusi bersama, membahas topik tentang pangan lokal untuk ketahanan iklim dari hari pertama sampai hari ini. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya ataupun dari pemateri hari-hari sebelumnya. Kita menyampaikan mohon maaf dari pihak panitia untuk materi juga kami sudah bagikan. Kami mengucapkan sampai jumpa dan terima kasih. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu.